Bab 2851, keluar untuk wall dan pulang dicukur penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung, tepat sekali. Ekspresi Lian Chengyi, pemimpin sekte dari sekte surgawi matahari pendukung, menjadi gelap ketika dia melihat tatapan dingin He San, leluhur tua dari sekte surgawi Tai. Sekarang dia terbuka, dia hanya bisa menjadi prajurit. Dia berkata kepada Duan Lingtian, itu benar. Jika Anda bersedia untuk bergabung dengan sekte surgawi matahari pendukung dan menjadi alkemis surgawi sekte kami akan memenuhi setiap permintaan Anda selama itu sesuai kemampuan kami. Karena Duan Lingtian telah mengungkapkan niatnya, dia tidak perlu lagi menyembunyikan niatnya juga. Karena dia sudah menyinggung He San, masalahnya tidak mungkin menjadi lebih buruk. Selain itu, seorang alkemis surgawi seperti Duan Lingtian adalah bakat, aset yang berharga. Dia kemungkinan besar hanyalah penatua sementara dari sekte surgawi Tai. He San tidak bisa membatasi kebebasan Duan Lingtian dan menghentikan Duan Lingtian pergi. Tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa bahkan jika Lian Chengyi secara terbuka mengundang Duan Lingtian untuk bergabung dengan sektenya. Paling-paling, orang akan mengatakan dia menghargai orang-orang berbakat. Lian Chengyi, He San berteriak sambil memelototi Lian Chengyi, tidak sopan dan tidak pantas bagimu untuk mencuri bakat sekte surgawi Tai-ku tepat di depan hidungku. Setelah mendengar itu, Lian Chengyi menoleh ke He San dan berkata, He San senior, ada pepatah lama, burung memilih pohon terbaik untuk bertengger. Jika Tuan Duan benar-benar berniat untuk tinggal di sekte surgawi Tai, tidak peduli apa yang saya katakan atau manfaat apa yang saya tawarkan, dia masih tidak akan bergabung dengan sekte surgawi matahari pendukung saya. Jika dia memutuskan untuk bergabung dengan sekte saya, itu berarti sekte surgawi Tai tidak memberinya cukup untuk membuatnya tetap tinggal. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian dan berkata dengan senyum tipis, Tuan Duan, saya telah menyatakan tawaran saya, apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan? Duan Lingtian melirik Lian Chengyi sebelum dia mengalihkan pandangannya, Tuan Duan dari sekte matahari pendukungmu membuatku tidak senang. Setelah mendengar ini, Duan Qifei, alkemis surgawi terkemuka dari sekte surgawi matahari pendukung, yang berdiri di sebelah Lian Chengyi memelototi Duan Lingtian dengan membunuh seolah-olah dia ingin merobek Duan Lingtian menjadi jutaan keping. Sebelum Duan Lingtian mengungkapkan kemampuannya untuk memperbaiki pil surga yang menyeluruh, dia hanya memandang Duan Lingtian dengan jijik. Sekarang dia telah melihat bakat bawaan tinggi Duan Lingtian dalam alkimia, dia tahu Duan Lingtian memiliki masa depan yang cerah di depannya. Secara alami, dia berharap Duan Lingtian mati. Jika tidak, ketika Duan Lingtian naik peringkat kemudian, Duan Lingtian mungkin mencari masalah dengannya. Sebagai orang yang pendendam, dia, tentu saja, menganggap Duan Lingtian seperti dia. Dia tidak tahu bahwa Duan Lingtian tidak peduli padanya sama sekali. Di mata Duan Lingtian, dia hanyalah badut. Duan Lingtian telah melihat kilatan pembunuh di mata Guan Qifei jadi dia berkata, mengapa kamu tidak membunuhnya untukku? Suara mendesing. Ekspresi Guan Qifei berubah drastis saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia tidak menyangka Duan Lingtian akan meminta ini sebagai bagian dari kondisinya untuk bergabung dengan sekte surgawi matahari pendukung. Dia telah berada di sekte surgawi matahari pendukung selama bertahun-tahun. Berdasarkan pemahamannya tentang Lian Chengyi pasti tidak akan ragu untuk membunuhnya jika itu berarti Duan Lingtian akan bergabung dengan sekte surgawi matahari pendukung. Dia menatap Lian Chengyi dengan waspada, pengawalnya berdiri. Dia siap meledakkan Celestial Fire-nya yang menonjol jika diperlukan. Mustahil, Lian Chengyi dengan tegas berkata, Guru Guan adalah salah satu sesepuh terhormat sekte surgawi pendukung. Sekte surgawi matahari pendukung akan melindunginya dan tidak akan pernah menyakitinya. Maaf, tapi saya tidak bisa menyetujui ini. Tolong buat permintaan lain, Tuan Duan. Lupakan, aku tidak ingin memaksamu. Duan Lingtian tersenyum tipis. Di sisi lain, Guan Qifei menatap Lian Chengyi dengan heran. Dia tidak menyangka Lian Chengyi akan memihaknya. Ini mengubah pandangannya tentang Lian Chengyi. Bahkan, dia agak tergerak oleh ini. Dia bahkan merasa bersalah ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia berencana untuk meninggalkan sekte surgawi matahari pendukung setelah konferensi alkimia. Dengan ini, dia menurunkan kewaspadaannya dan tidak lagi mempertahankan hubungannya dengan api surgawi kelas terkemuka untuk meledakkannya pada saat itu juga. Pemimpin sekte, Duan Lingtian adalah orang yang licik. Pada awalnya,
Dia bertindak seolah-olah dia tidak bisa memperbaiki pil surga yang menyeluruh untuk menipu kita. Guan Qifei memandang Lian Chengyi dan berkata, kamu tidak boleh percaya kata-katanya. Tidak hanya Duan Lingtian dan orang-orang dari Sekte Surgawi Taiyi yang terdiam, tetapi orang banyak juga terdiam ketika mereka mendengar kata-kata Guan Qifei. Pertama-tama, Duan Lingtian tidak sengaja melakukan apapun. Itu adalah ketidaktahuan mereka sendiri yang membuat mereka menganggap seseorang yang bahkan belum berusia 100 tahun tidak mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh. Aku tahu, Lian Chengyi mengangguk dan tersenyum pada Guan Qifei. Tuan Guan, jangan khawatir. Sekte Surgawi Matahari Pendukung tidak akan membuangmu begitu saja demi surgawi terkemuka lainnya yang mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh. Terima kasih, pemimpin sekte. Guan Qifei buru-buru membungkuk sambil mengucapkan terima kasih kepada Lian Chengyi. Saat dia membungkuk, dia gagal untuk melihat kilatan dingin yang melintas di mata Lian Chengyi. Suara mendesing. Hanya dalam sepersekian detik, dua berkas cahaya abu-abu keluar dari mata Lian Chengyi sebelum mereka bergabung menjadi bayangan seperti elang. Bang! Sebelum Guan Qifei menegakkan punggungnya, bayangan itu mendarat di atasnya. Secara lahiriah, itu sepertinya tidak membahayakannya. Namun, Celestial Dukes yang hadir di tempat kejadian dapat dengan jelas melihat bayangan seperti elang telah menghilang ke dalam tubuh Guan Qifei. Ini adalah serangan jiwa. Mata Hesan melebar kaget. Lian Chengyi sebenarnya membunuh Guan Qifei demi Tuan Duan. Bang! Hanya dalam sedetik, Guan Qifei terguling ke tanah dengan tabrakan. Tubuhnya kaku seperti patung. Suara tubuhnya yang jatuh ke tanah sangat keras karena betapa sunyinya sekitarnya. Semua orang tercengang oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Matahari Pendukung benar-benar kejam. Awalnya, sebagian besar penonton bingung. Namun, dengan penjelasan dari beberapa Celestial Dukes, mereka mengetahui tentang apa yang terjadi. Pada saat ini, kebanyakan dari mereka memandang Lian Chengyi dengan ketakutan dan kewaspadaan. Guan Qifei memprovokasi Sekte Surgawi Taiyi tanpa alasan dan menyebabkan Sekte Surgawi Matahari Pendukung kehilangan salah satu metode surgawi kelas Duke yang berharga. Karena dia hanya seorang penatua sementara dari sekte tersebut, hukumannya telah dibagi dua. Aku telah memberinya kematian yang mudah. Lian Chengyi menjelaskan saat perhatian semua orang terfokus padanya. Sebagai pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Matahari Pendukung, dia jelas tidak bodoh. Jika dia secara terbuka mengatakan dia telah membunuh Guan Qifei karena permintaan Duan Lingtian, dia pasti akan mendapatkan reputasi yang buruk. Semua orang akan berpikir dia keji dan tidak memiliki moral dalam mengejar keuntungan. Siapa yang berani bergabung dengan Sekte Surgawi Matahari Pendukung sebagai penatua sementara yang terhormat pada waktu itu? Untuk menghindari reputasi buruk, Lian Chengyi berkata kepada Duan Lingtian, Tuan Duan, karena saya telah membunuh Tuan Guan, saya harap Anda akan menepati janji Anda dan bergabung dengan Sekte Surgawi Matahari Pendukung. Pada saat yang sama, dia juga mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian. Transmisi suaranya sangat berbeda dari apa yang dia katakan secara terbuka. Setelah mendengar transmisi suara Lian Chengyi, Duan Lingtian secara terbuka menjawab, Pemimpin Sekte Lian, mengapa Anda mengirimi saya transmisi suara yang mengatakan bahwa Anda membunuh Guan Qifei untuk saya ketika Anda baru saja memberitahu semua orang bahwa Anda membunuhnya karena dia menyebabkan hilangnya mendukung metode kultivasi Duke Great Sun Celestial Sect. Lian Chengyi memandang Duan Lingtian dengan niat membunuh saat dia berkata melalui transmisi suara, Tuan Duan, jangan mencoba untuk bertindak bodoh. Jika bukan karena Anda, apakah menurut Anda saya akan membunuh Tuan Guan yang adalah seorang alkemis surgawi terkemuka? Saya tidak tahu apa yang Anda maksudkan, Duan Lingtian menjawab dengan acuh tak acuh melalui transmisi suara. Pemimpin Sekte Lian, Anda masih dapat meyakinkan saya untuk bergabung dengan Sekte Surgawi Matahari Pendukung jika Anda secara terbuka mengakui bahwa Anda membunuh Tuan Guan untuk aku. Tuan Duan, apakah Anda mencoba mendapatkan sesuatu dari ketiadaan? Suara Lian Chengyi dingin. Dia sepertinya akan menyerang kapan saja. Mencoba mendapatkan sesuatu dari ketiadaan. Duan Lingtian terus berkata melalui transmisi suara, dari mana asalnya? Pemimpin Sekte Lian, jika kamu terlalu malu untuk mengatakannya, aku bisa membantumu. Duan Lingtian, jika kamu berani mengucapkan sepatah kata pun, Sekte Surgawi Matahari Pendukung akan memburumu sampai kamu mati. Pada saat ini,
Liang Chengyi akhirnya menyadari bahwa Duan Lingtian sedang mempermainkannya. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum berkata, "Senior He San, selamat karena memiliki alkemis surgawi terkemuka yang luar biasa seperti Master Duan di sekte Anda. Selamat tinggal." Kemudian, dia berbalik untuk pergi, bertindak seolah-olah dia tidak menyembunyikan apapun. Dia tidak lagi secara terbuka mengatakan sepatah kata pun kepada Duan Lingtian. Setelah Liang Chengyi berbalik, tidak ada yang melihat matanya berkedip membunuh. Dia mengirim transmisi suara terakhir ke Duan Lingtian sebelum dia pergi. "Duan Lingtian, aku tidak akan membiarkan masalah ini pergi." Bab 2852, Xiao Teng yang bijaksana penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Duan Lingtian tidak menganggap serius pemimpin sekte dari sekte surgawi matahari pendukung, ancaman Liang Chengyi. Lagi pula ini bukan pertama kalinya dia diancam. Jika dia ketakutan setiap kali dia diancam, dia pasti sudah mati sejak lama. Bagaimanapun, tindakan Liang Chengyi telah memberinya pelajaran. Kecuali seseorang memiliki nilai tinggi, hidup seseorang akan terus-menerus dipertaruhkan dan pada belas kasihan orang lain. Duan Lingtian telah memperhatikan niat membunuh di mata Guan Qifei, mantan alkemis surgawi terkemuka dari sekte surgawi matahari pendukung, sebelumnya. Dia tahu membiarkan Guan Qifei hidup hanya akan membawa masalah di masa depan. Mengatakan itu, dia tidak mengharapkan Liang Chengyi, pemimpin sekte dari sekte surgawi matahari pendukung, untuk tanpa ampun membunuh Guan Qifei atas permintaannya. Bagaimanapun, membunuh Guan Qifei akan mempengaruhi reputasi Liang Chengyi. Karena sekte surgawi matahari pendukung dapat dengan mudah mengabaikan kehidupan penatua terhormat sementara, mereka, secara alami, dapat melakukan hal yang sama lagi di masa depan. Dengan ini, siapa yang berani bergabung dengan sekte surgawi matahari pendukung? Namun demikian, kelicikan dan kekejaman Liang Chengyi mengejutkan Duan Lingtian. Liang Chengyi bahkan telah membuat rencana dan alasan begitu cepat untuk membenarkan pembunuhannya terhadap Guan Qifei. Duan Lingtian tahu Liang Chengyi takut Guan Qifei akan meledakkan api surgawinya yang menonjol sehingga Liang Chengyi dengan sengaja menenangkan dan meyakinkan Guan Qifei untuk membuat Guan Qifei lengah. Kemudian, Liang Chengyi dengan cepat membunuh Guan Qifei saat penjagaan Guan Qifei turun. Wajar jika Liang Chengyi sangat berhati-hati. Jika Guan Qifei telah meledakkan api surgawi kelasnya yang menonjol, dalam jarak sedekat itu, bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Liang Chengyi akan berada dalam bahaya besar. Berdasarkan betapa kejamnya Liang Chengyi, siapa yang tahu kapan dia akan mengorbankan saya untuk kebaikan yang lebih besar dari sekte surgawi matahari pendukung jika saya benar-benar bergabung dengan sekte tersebut. Duan Lingtian sangat menyadari fakta ini sehingga dia tidak pernah mempertimbangkan untuk bergabung dengan sekte surgawi matahari pendukung sama sekali. Selain itu, dia bukan orang yang suka cuaca cerah. Karena dia telah bergabung dengan sekte surgawi Taiyi, dia tidak akan meninggalkan sekte surgawi Taiyi selama sekte surgawi Taiyi tidak salah atau menganiaya dia. Dia pergi. Pemimpin sekte surgawi matahari pendukung benar-benar menentukan. Dia bahkan tidak ragu untuk membunuh Guan Qifei, seorang alkemis surgawi terkemuka, hanya karena menyebabkan masalah pada sekte surgawi matahari pendukung. Saya pikir ada lebih dari itu. Mungkin saja dia membunuh Tuan Guan untuk Tuan Duan dari sekte surgawi Taiyi, kan? Namun, sepertinya tidak mungkin juga. Kalau tidak, Tuan Duan akan bergabung dengan sekte surgawi matahari pendukung, dan pemimpin sekte Lian tidak akan pergi sendirian. Dia mungkin sangat tegas dalam menegakkan aturan sekte. Karena kerumunan tidak mengetahui rahasia transmisi suara antara Duan Lingtian dan Liang Chengyi, kebanyakan dari mereka mengira Liang Chengyi benar-benar ketat dan telah membunuh Guan Qifei karena melanggar aturan sekte surgawi matahari pendukung. Karena alasan ini, tindakan Liang Chengyi tidak berdampak negatif padanya dan sekte surgawi matahari pendukung. Faktanya, itu membuat orang berpikir Liang Chengyi dan sekte surgawi matahari pendukung adil. Mereka bahkan tidak ragu-ragu untuk menghukum tetua sementara yang merupakan alkemis surgawi terkemuka. Tidak setiap sekte akan bisa melakukan itu. Bagaimanapun, alkemis surgawi terkemuka sangat terhormat. Dalam sejarah 6 wilayah Tenggara, sekte surgawi matahari pendukung adalah satu-satunya sekte yang begitu tegas dengan hukumannya. Ada sejumlah kecil orang yang menganggap Guan Qifei tidak pantas mati, tetapi suara dan pendapat mereka ditenggelamkan oleh mayoritas. He San, leluhur tua dari sekte surgawi Taiyi,
telah hidup sangat lama. Dia bisa, secara alami, melihat melalui tindakan Lian Chengyi. Dia bertanya melalui transmisi suara, "Tuan Duan, Lian Chengyi membunuh Guan Qifei untuk memikatmu ke sektenya, kan?" Dia, sebenarnya, sedikit khawatir sebelumnya bahwa Duan Lingtian mungkin setuju untuk bergabung dengan Sekte Surgawi Matahari Pendukung setelah Lian Chengyi membunuh Guan Qifei. Namun, meskipun Lian Chengyi tampak tenang secara lahiriah ketika dia pergi, dia tahu Lian Chengyi sangat marah. Untuk alasan ini, dia tahu Lian Chengyi telah gagal merekrut Duan Lingtian. "Kamu benar, leluhur tua," Duan Lingtian menjawab melalui transmisi suara dengan senyum tipis di wajahnya. Dia mengundang saya untuk bergabung dengan sekte pendukung dan mengatakan kepada saya bahwa dia membunuh Guan Qifei seperti yang saya minta melalui suara penularan. Namun, saya mengatakan kepadanya bahwa saya hanya akan bergabung dengan sektenya jika dia secara terbuka mengakui bahwa dia membunuh Guan Qifei untuk saya. Dia tidak mau melakukan itu, jadi itulah akhirnya. Senyum lebar terlihat di wajah He San saat dia menjawab melalui transmisi suara. Tentu saja, dia tidak akan mengakuinya. Meskipun Anda seorang alkemis surgawi terkemuka yang mampu menyempurnakan pil surgawi yang menyeluruh dan memiliki masa depan yang cerah, bagi Lian Chengyi, reputasinya dan reputasi Sekte Surgawi Matahari Pendukung lebih penting. Setelah itu, nada suaranya berubah serius saat dia berkata, "Meskipun demikian, Tuan Duan, Lian Chengyi pasti akan menyalahkanmu atas kecelakaan hari ini. Anda baru saja menciptakan permusuhan antara dia dan Anda." Duan Lingtian menjawab dengan acuh tak acuh melalui transmisi suara, "Ya, dia memang mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan masalah ini melalui transmisi suara sebelum dia pergi. Dia tidak akan membiarkan masalah ini pergi." He San mencibir, "Ini hanya kematian seorang alkemis surgawi terkemuka, namun, dia bertindak seolah-olah orang tuanya telah terbunuh. Meskipun dia adalah pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Matahari Pendukung, dia masih harus melalui aku dan Sekte Surgawi Tai jika dia ingin mendapatkanmu." Kata-katanya, tentu saja, dimaksudkan untuk meyakinkan Duan Lingtian. "Tuan Duan, mulai sekarang, yang terbaik adalah jika kamu tidak tinggal terlalu jauh dariku." "Baik," Duan Lingtian mengangguk. Sementara itu, orang-orang dari Sekte Surgawi Seribu Daun tidak bubar setelah tiba di tempat tinggal sementara mereka di kota Alkimia. Mereka semua berkumpul di halaman kediaman bersama Xiao Teng, pemimpin Sekte Seribu Daun Sekte Surgawi. Tanpa diminta, Tan Zhengye, wakil pemimpin Sekte Seribu Daun Sekte Surgawi, langsung meminta maaf begitu mereka memasuki halaman. "Pemimpin sekte, aku yang harus disalahkan atas insiden hari ini. Tolong hukum aku." "Wakil pemimpin sekte Tan, kamu tidak bersalah hari ini." Xiao Teng menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan atas permintaan maaf Tan Zhengye. "Jika aku tidak begitu ceroboh, kita tidak akan kehilangan kemampuan surgawi kelas Duke." Matanya menyipit saat dia berkata, tidak ada yang mengira Duan Lingtian, anak nakal yang bahkan belum berusia 100 tahun, menjadi alkemis surgawi terkemuka yang mampu menyempurnakan pil surgawi tingkat atas seperti pil surga yang menyeluruh. Tan Zhengye menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xiao Teng. Sepertinya Xiao Teng tidak berniat menyalahkannya. Dia buru-buru berkata, menggemakan kata-kata Xiao Teng, "Ya, ya. Siapa yang mengira seseorang yang bahkan belum berusia 100 tahun mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh? Apa yang terjadi hari ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak boleh meremehkan siapapun. Selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana," kata Xiao Teng. Pemimpin sekte, mata Tan Zhengye berkedip sebentar ketika sebuah pikiran muncul di benaknya. Haruskah kita menyampaikan undangan ke Duan Lingtian untuk bergabung dengan Sekte Surgawi Seribu Daun? Bagaimanapun, kami jauh lebih kuat dari Sekte Surgawi Tai. Saya yakin dia tahu lebih bermanfaat baginya untuk bergabung dengan kami daripada tinggal di Sekte Surgawi Tai. Matanya cerah ketika dia berbicara. Begitu Tan Zhengye selesai berbicara, ekspresi murid laki-lakinya, Cheng Dagang, berubah drastis. Bagaimanapun, dia telah menyinggung Duan Lingtian sebelumnya. Akan baik-baik saja jika Duan Lingtian tinggal di Sekte Surgawi Tai, tetapi jika Duan Lingtian bergabung dengan Sekte Surgawi Seribu Daun, Duan Lingtian pasti akan membalas dendam padanya. Jika Duan Lingtian benar-benar berniat membalas dendam padanya, dia agak yakin bahwa tuannya, Tang Zhengye, tidak akan menghentikan Duan Lingtian sama sekali. Bahkan,
tuannya mungkin mengambil inisiatif untuk mengirimnya ke Duan Lingtian. Bagaimanapun, dia sangat menyadari karakter tuannya. Tuannya akan melakukan apa saja untuk sekte tersebut. Apalagi seorang murid belaka, tuannya bahkan akan mengorbankan dirinya untuk sekte tersebut. Bertentangan dengan Tan Zhengye yang bersemangat, Xiao Teng tetap acuh tak acuh terhadap saran Tan Zhengye. Wakil pemimpin sekte Tan, menurut Anda apakah Tuan Duan bergabung dengan sekte Surgawi Taiyi karena manfaat yang dapat diberikan oleh sekte Surgawi Taiyi kepadanya? Apakah dia akan memilih untuk bergabung dengan sekte Surgawi Taiyi jika dia mencari keuntungan? Sebagai alkemis surgawi terkemuka yang mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh ketika dia bahkan belum berusia 100 tahun, jika dia mau, dia akan disambut bahkan di sekte terkuat dari 6 wilayah Tenggara, sekte surgawi yang mendalam. Tidak mungkin baginya untuk bergabung dengan sekte surgawi 1000 daun kami. Xiao Teng jelas lebih rasional dan lebih bijaksana daripada Tan Zhengye dan Lian Chengyi. Tan Zhengye terdiam sejenak. Sepertinya Xiao Teng benar. Mendengar kata-kata Xiao Teng, Cheng Dagang, yang berdiri di belakang Tan Zhengye, hanya bisa menghela nafas lega. Di kediaman sementara 1000 laba-laba sekte surgawi di kota Alkimia. Insiden di luar toko Taiyi Celestial Sect telah menyebar seperti api di kota Alkimia. Wajar jika itu telah menyebar ke 1000 laba-laba sekte surgawi juga. Dia benar-benar berhasil memperbaiki pil surga yang menyeluruh. Suster Sukiyu, Anda benar. Setelah mendengar beberapa orang menceritakan kejadian itu, Liu Luo, murid dari sekte pengelana surgawi yang pengasih, memandang Zhou Sukiyu dengan kaget. Tepat sekali, meskipun Zhou Sukiyu mengharapkan hasil ini, dia masih agak terkejut. Pemuda berpakaian ungu yang bahkan belum berusia 100 tahun itu adalah seorang alkemis surgawi terkemuka yang mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh. Bab 2853, Konferensi Alkimia Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Murong Bing yang berdiri di samping tetap diam, tetapi segudang emosi melintas di matanya. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dalam hati seolah-olah dia telah mengingat sesuatu. Matanya yang cerah juga meredup. Sementara itu, banyak diskusi serupa dapat didengar di kota Alkimia Tanah Tandus. Hei, apakah Anda mendengar bahwa sekte surgawi Taiyi mengirim alkemis surgawi terkemuka yang mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh untuk menghadiri konferensi alkimia? Sekte surgawi Taiyi, sekte surgawi Taiyi dari Wastelen. Seorang alkemis surgawi terkemuka dengan keterampilan seperti itu akan sangat dihormati di seluruh 6 wilayah Tenggara dan wilayah Surga Selatan. Apa yang dilakukan orang seperti itu di sekte surgawi Taiyi? Bagaimana saya tahu? Bagaimanapun, itu bukan bagian yang mengejutkan. Bagian yang mengejutkan adalah bahwa Celestial Alkemis yang terkemuka bahkan belum berusia 100 tahun. Bukankah bahkan 100 tahun? Apakah kamu bercanda? Sudah mengejutkan bahwa seseorang yang bahkan belum berusia 100 tahun menjadi alkemis surgawi terkemuka, apalagi mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh. Itu kebenaran. Banyak orang secara pribadi menyaksikannya menyempurnakan pil surga yang menyeluruh. Tidak butuh waktu lama bagi nama Duan Lingtian untuk dikenal di Alchemy City. Hampir 90% orang di kota tahu tentang dia. Hanya mereka yang berkultivasi tertutup yang belum mendengar tentang dia. Duan Lingtian, kepala alkemis surgawi dari sekte surgawi Taiyi, adalah seorang alkemis surgawi terkemuka yang bahkan belum berusia 100 tahun tetapi mampu menyempurnakan pil surgawi yang terkemuka, pil surga yang menyeluruh. Bakat bawaannya dalam alkimia benar-benar mengejutkan. Di kediaman sementara sekte surgawi yang mendalam di kota Alkimia, setelah menerima berita bahwa Duan Lingtian telah berhasil menyempurnakan pil surga yang menyeluruh, Bai Yusuan, tuan muda dari sekte surgawi yang mendalam, tidak percaya. Dia langsung mengamuk. Apa, bocah dari sekte surgawi Taiyi yang bahkan belum berusia 100 tahun itu benar-benar menyempurnakan pil surga yang menyeluruh? Mustahil, dia bahkan belum berusia 100 tahun. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk mendapatkan api surgawi yang menonjol, dia seharusnya tidak memiliki keterampilan untuk memperbaiki pil tingkat atas seperti pil surga yang menyeluruh. Berita palsu. Berita itu pasti palsu. Dia telah menunggu sekte surgawi Taiyi dan Duan Lingtian mempermalukan diri mereka sendiri. Siapa yang tahu mereka benar-benar berhasil memperbaiki pil surga yang menyeluruh? Bai Yusuan telah bertemu Duan Lingtian, dan dia telah memastikan bahwa Duan Lingtian benar-benar belum genap berusia 100 tahun.
Tidak terbayangkan bahwa seseorang yang bahkan belum berusia 100 tahun memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil surga yang menyeluruh. Dia tidak mau mempercayai ini sehingga dia mengirim beberapa orang untuk menyelidiki kebenaran berita itu. Sayangnya, setelah memastikan berita itu benar, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Ekspresinya tidak enak dilihat ketika dia mengkonfirmasi berita itu benar. Bagaimana sekte surgawi Taiyi begitu beruntung merekrut alkemis surgawi terkemuka yang berbakat seperti pemuda itu. Tidak heran dia begitu sombong. Ternyata, dia adalah celestial alkemis terkemuka yang sangat terampil, seorang celestial alkemis yang jenius. Dia bahkan belum berusia 100 tahun, tapi dia mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh. Petik 2. Bai Yusuan sangat menyadari bahwa bakat jenius seperti itu akan sangat dihormati oleh ayahnya. Jika Duan Lingtian bersedia, ayahnya bahkan akan menyambut Duan Lingtian ke sekte surgawi yang mendalam dengan tangan terbuka. Pada saat itu, dia bahkan tidak mampu menyinggung Duan Lingtian. Matanya berkilauan dengan tegas ketika dia berpikir pada dirinya sendiri, tidak masalah jika kamu seorang jenius dalam alkimia dan dapat memperbaiki pil surga yang menyeluruh. Aku, Bai Yusuan, akan mendapatkan wanita itu. Di kediaman sementara sekte pelancong surgawi di kota alkimia. Duan Lingtian, nama itu terdengar familiar. Pemimpin sekte dari sekte wisatawan surgawi yang pengasih juga telah mendengar berita itu hari ini. Dia bertanya-tanya dalam hati, di mana saya pernah mendengar nama ini sebelumnya. Saya agak yakin saya pernah mendengar nama kepala alkemis surgawi sekte Taiyi sebelumnya. Pada titik ini, dia masih belum menyadari alasan mengapa nama Duan Lingtian terdengar akrab baginya adalah karena dia mengirim bawahannya untuk memburu dan membunuhnya di masa lalu. Dia telah mendengar nama Duan Lingtian setelah bawahannya kembali untuk melaporkan bahwa dia telah gagal dalam misi. Duan Lingtian tidak lain adalah pria yang telah mengambil keperawanan keponakannya. Secara alami, dia adalah salah satu dari sedikit orang di sekte wisatawan surgawi yang pengasih yang tahu bahwa Murong Bing adalah keponakan kandungnya. Meskipun semua orang di sekte pengelana surgawi yang pengasih tahu bahwa pemimpin sekte mereka menyukai Murong Bing, mereka menganggap itu karena bakat bawaan Murong Bing yang tinggi dan luar biasa. Tidak ada yang menyangka bahwa bahkan jika bakat Murong Bing hanya rata-rata, pemimpin sekte masih akan mendukungnya karena hubungan darah mereka. Demikian pula, tempat tinggal sementara sekte top lainnya dari 6 wilayah Tenggara juga gempar. Tidak ada yang mengharapkan seorang alkemis surgawi terkemuka yang jenius yang berusia lebih muda dari 100 tahun yang mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh akan muncul sebelum konferensi alkimia dimulai. Masa depan pemuda ini sangat cerah. Tidak diragukan lagi namanya akan bergema di seluruh perbatasan di masa depan. Bahkan pasukan di wilayah tengah wilayah surga selatan ingin merekrut seorang alkemis yang luar biasa seperti Duan Lingtian jika mereka tahu tentang dia. Seorang alkemis surgawi terkemuka yang mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh mungkin tidak ada apa-apanya bagi kekuatan itu, tetapi seorang alkemis surgawi terkemuka yang mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh yang belum genap berusia 100 tahun adalah cerita yang sama sekali berbeda. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan utama di wilayah tengah akan bersaing untuk merekrutnya. Karena dia mampu memperbaiki pil surga yang menyeluruh pada usia yang begitu muda, masa depannya akan menjadi tak terbatas. Saat Duan Lingtian semakin terkenal di kota alkimia, toko sekte surgawi Taiyi di kota alkimia juga berkembang pesat dalam bisnis. Toko itu sangat sibuk, dan ada begitu banyak pelanggan sehingga tampaknya toko itu akan runtuh. Karena alasan ini, Si Tuming, Yang Chong, dan Yu Zongjing menjadi sangat sibuk. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian berhenti mengunjungi toko juga. Meskipun masih ada banyak pelanggan, ada lebih sedikit pelanggan ketika Duan Lingtian tidak ada. Apakah pelanggan itu hanya datang untuk Tuan Duan? Tidak butuh waktu lama bagi Si Tuming untuk mengetahui hal ini. Tuan Duan adalah seorang alkemis surgawi terkemuka yang mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh meskipun usianya belum genap 100 tahun. Wajar jika orang ingin tahu tentang dia, kata Yang Chong. Haruskah kita meminta Tuan Duan untuk lebih sering mengunjungi toko? Dengan begitu, penjualan kami akan semakin meningkat, saran Si Tuming. Namun, saran Si Tuming dengan cepat diveto oleh Yang Chong dan Yu Zongjing. Tuan Situ, apakah Anda begitu putus asa untuk menjadi kaya? Kami sudah sibuk seperti itu. Jika keadaan menjadi sibuk seperti ketika Tuan Duan ada di sini,
saya pikir kita akan bekerja sampai mati, kata Yang Chong dengan cepat. Tidak, Yu Zongjing bersikap pendiam seperti biasanya. Jawabannya singkat to the point. Dia tidak menjelaskan dirinya seperti Yang Chong. Beberapa hari kemudian, di kediaman sementara Sekte Surgawi Taiyi di kota Alkimia, di aula utama, Duan Lingtian baru saja secara berurutan mengirim beberapa kelompok alkemis surgawi yang berkunjung. Dia tidak bisa tidak menggerutu kepada He San, leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi. Saya pikir saya akan bisa mendapatkan kedamaian dan ketenangan setelah saya berhenti pergi ke toko. Siapa yang tahu itu akan lebih sibuk. Setelah Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam, dia berkata kepada He San, leluhur tua, aku tidak bisa menghadapi ini lagi. Aku tidak akan meninggalkan kamarku sampai tiba waktunya untuk menghadiri konferensi alkimia. Harap terima pengunjung atas nama saya terlepas dari siapa mereka. Katakan saja kepada mereka bahwa saya berkultivasi tertutup. Aku tidak peduli bahkan jika mereka mengatakan aku sombong. Setelah dia selesai berbicara, dia bahkan tidak menunggu jawaban He San sebelum dia meninggalkan aula utama dengan Huaner di belakangnya. Selama beberapa hari terakhir, beberapa lusin alkemis surgawi datang mengunjungi Duan Lingtian. Mereka semua memiliki latar belakang yang luar biasa atau berasal dari sekte-sekte teratas dari 6 wilayah Tenggara. Mereka, secara alami, datang untuk berteman dengan Duan Lingtian. Seseorang yang berbakat seperti Duan Lingtian pasti layak dihormati. Banyak dari mereka berpikir lebih baik berteman dengannya sekarang. Begitu dia menjadi terkenal, akan lebih sulit untuk berteman dengannya. Duan Lingtian tidak berniat bertemu dengan orang-orang ini, tetapi He San telah meminta agar dia mewakili Sekte Surgawi Taiyi untuk menerima para pengunjung. Setelah beberapa hari, Duan Lingtian yang benci bersosialisasi akhirnya selesai dengan itu. Setelah dia menyatakan niatnya kepada He San, dia segera pergi. He San, yang saat ini ditinggalkan sendirian di aula utama, hanya bisa tersenyum pahit. Jika Duan Lingtian adalah tetua Sekte Surgawi Taiyi yang normal, dia akan menegur Duan Lingtian. Namun, Duan Lingtian hanyalah tetua sementara dari sekte tersebut. Dapat dianggap bahwa Duan Lingtian telah menurunkan dirinya untuk tinggal di Sekte Surgawi Taiyi ketika ada begitu banyak sekte yang lebih kuat yang ingin merekrutnya. Oleh karena itu, He San berpikir wajar saja untuk mengakomodasi keinginan Duan Lingtian dan menyenangkannya. He San tidak membuang waktu dan segera mengeluarkan pernyataan. Mulai hari ini dan seterusnya hingga dimulainya konferensi alkimia, Sekte Surgawi Taiyi tidak akan lagi menerima pengunjung. Tolong maafkan kami. Orang-orang dari berbagai kekuatan yang ingin bertemu Duan Lingtian karena penasaran dihentikan di pintu masuk kediaman sementara Sekte Surgawi Taiyi. Waktu berlalu, dan hari-hari berlalu. Hanya dalam sekejap mata, konferensi alkimia akan segera dimulai. Bab 2854, Kotak Aneh Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Konferensi alkimia diselenggarakan bersama oleh faksi teratas di 6 wilayah Tenggara. Itu diselenggarakan setiap 30 tahun sekali, dan venue akan berputar di antara 6 wilayah Tenggara. Masing-masing dari 6 wilayah Tenggara memiliki kota alkimia sendiri untuk menjadi tuan rumah konferensi alkimia. Saat ini, giliran Tanah Tandus untuk menjadi tuan rumah konferensi alkimia. Meskipun pasar dianggap sebagai jantung kota alkimia, ini hanya karena lokasinya di pusat kota. Jantung sebenarnya dari Alchemy City tertutup untuk umum. Itu juga merupakan tempat konferensi alkimia. Hanya ketika konferensi alkimia dimulai, tempat itu akan terbuka untuk umum. Alun-alun alkimia, Duan Lingtian hanya mengetahui tentang nama tempat konferensi alkimia dari He San, leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi, sebelum mereka pergi ke konferensi alkimia. Alchemy Square terletak di dalam pasar dan diselimuti oleh kabut tebal. Sebelumnya, dia telah melihat tempat itu ketika dia berjalan-jalan di sekitar pasar bersama Huaner. Pada saat itu, He San hanya memberitahu Duan Lingtian bahwa itu adalah tempat konferensi alkimia tetapi tidak mengungkapkan namanya karena Duan Lingtian tidak bertanya. Dia juga memberitahu Duan Lingtian bahwa tempat itu diselimuti oleh formasi ilusi yang didirikan oleh 3 sekte surgawi utama dari Tanah Tandus. Alchemy Square memiliki platform batu persegi yang lebar di tengahnya. Di peron, beberapa kursi diatur menghadap ke depan, menghadap ke alun-alun. Ketika Duan Lingtian melihat beberapa luka bakar di platform batu di tengah Alchemy Square, dia dengan penasaran bertanya, "Leluhur tua, kenapa ada begitu sedikit kursi di platform batu?"
Saya tidak berpikir mereka cukup untuk semua pejabat tinggi dari sekte-sekte teratas di 6 wilayah Tenggara. Hanya ada 8 kursi di peron batu. 2 kursi ditempatkan menghadap masing-masing dari 4 arah utara, selatan, timur, dan barat. Ada 22 sekte teratas di 6 wilayah Tenggara. Jelas ada kursi yang tidak mencukupi bahkan jika hanya satu perwakilan dari masing-masing sekte yang diberi kursi. Tuan Duan, kursi itu bukan untuk kita, kata He San sambil tersenyum. Kursi itu disediakan untuk anggota aliansi Master Surgawi. Aliansi Master Surgawi. Duan Lingtian tiba-tiba teringat aliansi Master Surgawi. Itu adalah aliansi untuk Celestial Alchemist dan Celestial Weapons Craftsman di Overarching Spirit Heaven. Setelah Celestial Alchemist atau Celestial Weapons Craftsman mencapai tahap tertentu, mereka akan dapat memperoleh seragam dari aliansi yang sesuai dengan level mereka. Alliance of Celestial Masters secara sukarela dijalankan oleh Celestial Alchemist dan Celestial Weapons Craftsman tanpa kompensasi apapun. Sebagian besar pembuat keputusan aliansi adalah pembudidaya tanpa sekte. Meski begitu, tidak banyak orang yang berani menyinggung anggota aliansi Master Surgawi bahkan jika mereka adalah pembudidaya tanpa sekte karena ada banyak ahli alkemis surgawi dan pengrajin senjata surgawi yang terampil dalam aliansi. Ya, He San mengangguk. Setiap konferensi alkimia di 6 wilayah Tenggara diketuai oleh anggota aliansi Master Surgawi. Biasanya, perwakilan dari aliansi adalah alkemis surgawi tertinggi dan pembangkit tenaga listrik tanpa sekte. Pembangkit tenaga listrik tanpa sekte. Duan Lingtian sedikit terkejut. Sebagian besar alkemis surgawi tertinggi dari aliansi adalah pembudidaya tanpa sekte. Mereka, tentu saja, memiliki banyak teman yang juga pembudidaya tanpa sekte. Ketika mereka menghadiri konferensi alkimia, para pembudidaya tanpa sekte itu akan melindungi mereka. He San menjelaskan, pembangkit tenaga yang melindungi alkemis surgawi tertinggi selama konferensi alkimia cukup misterius. Mereka berkisar dari 9 istana Celestial Duces hingga 10 arah Celestial Duces. Ekspresinya serius saat dia berbicara. 10 arah Adipati Surgawi, 9 istana Celestial Duces. Duan Lingtian terkejut bahwa ada pembangkit tenaga listrik yang begitu kuat di perbatasan wilayah surga selatan. Dia mengira hanya pasukan teratas di 6 wilayah Tenggara yang memiliki 9 istana Adipati Surgawi dan 10 Adipati Surgawi arah. Siapa yang tahu ada harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi di antara para pembudidaya tanpa sekte juga. Duan Lingtian hendak bertanya tentang jumlah alkemis surgawi tertinggi yang akan menghadiri konferensi alkimia ketika sebuah suara yang meneteskan penghinaan terdengar di udara. Kamu ingin menukar metode surgawi kelas Duke atau kemampuan surgawi kelas Duke dengan kotak kosong yang buruk ini? Kamu pasti sudah gila. Duan Lingtian berbalik dan melihat sumber suara. Itu adalah pria parubaya yang kokoh. Pria parubaya yang kokoh sedang berbicara dengan seorang pria tua pendek yang memegang erat-erat sebuah kotak kuno. Dihadapkan dengan kata-kata provokatif pria parubaya yang kokoh, pria tua itu dengan tenang menjawab, Grandmaster, saya menemukan kotak ini di dunia kecil yang ditinggalkan oleh Dewa Surgawi. Ini bukan kotak biasa. Pria parubaya itu mengejek dengan jijik sebelum dia berkata sambil mencibir, saya mengulurkan kesadaran surgawi saya ke dalam kotak Anda, dan saya tidak menemukan apapun di sana. Apakah Anda pikir saya bodoh? Jika saya membuka kotak dan tidak ada apa-apa di sana, apakah Anda bersedia membayar saya 10.000 batu surgawi primitif? Jika Anda dapat membuka kotak ini, saya akan memberikannya kepada Anda tanpa meminta imbalan apapun. Lelaki tua itu terus berbicara dengan tenang, Grandmaster, saya adalah seorang Duke Surgawi 8 trigram sebelum dia meninggalkan 6 wilayah Tenggara. Untuk area tengah wilayah surga selatan. Bahkan dia tidak bisa membuka kotaknya. Kotak tua yang jelek, aku tidak akan menginginkannya bahkan jika kamu memberikannya kepadaku secara cuma-cuma. Namun, karena Anda telah meminta saya untuk membukanya, saya akan membukanya untuk Anda. Setelah mengambil kotak itu dari lelaki tua itu, dia berusaha membuka kotak tua itu. Namun, setelah berjuang beberapa saat, dia gagal membuka kotak. Pembukaan tidak bergeming sama sekali. Wajah pria parubaya itu memerah. Tidak ada yang bisa dia lakukan bahkan jika dia tidak puas karena dia tidak bisa membuka kotak itu. Bagaimana ini mungkin? Selain Duan Lingtian, percakapan pria parubaya dan lelaki tua itu juga menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Ini kotak kosong. Kesadaran surgawi saya dengan mudah menembus kotak. Memang benar tidak ada apa-apa di sana.
Karena kesadaran surgawi kita begitu mudah menembus kotak, mengapa begitu sulit untuk membukanya? Berdasarkan energi asal surgawinya, setidaknya pria parubaya itu adalah seorang adipati surgawi. Kotak ini cukup aneh, bahkan seorang Celestial Duke tidak bisa membukanya. Sementara itu, He-san juga mengulurkan kesadaran surgawinya ke dalam kotak di tangan pria parubaya itu. Dia menegaskan bahwa itu, memang, kosong. Ini kotak kosong, tidak diragukan lagi. Dia telah mengirimkan kata-kata ini ke Duan Lingtian setelah menyelidiki kotak itu karena penasaran. Setelah mendengar kata-kata He-san, Duan Lingtian memperluas kesadaran surgawinya ke dalam kotak juga. Dia berharap untuk bertemu dengan beberapa perlawanan, tetapi kesadaran surgawinya dengan mudah memasuki kotak. Memang, kotak kuno itu kosong. Ini benar-benar kosong. Pada saat ini, He-san melangkah maju dan berkata kepada pria parubaya itu, "Izinkan saya untuk mencobanya." Dia penasaran. Banyak penonton langsung mengenali He-san. Segera setelah itu, kerumunan mengidentifikasi Duan Lingtian juga. Ini He-san, leluhur tua dari Sekte Surgawi Taihei. Dia leluhur tua dari Sekte Surgawi Taihei. Aku melihatnya di luar toko Sekte Surgawi Taihei sekitar 20 hari yang lalu. Dia leluhur tua dari Sekte Surgawi Taihei. Karena leluhur tua dari Sekte Surgawi Taihei ada di sini, Tuan Duan juga harus ada di sini, kan? Dia di sana. Itu adalah alkemis surgawi terkemuka, Tuan Duan. Dia Tuan Duan. Memang benar dia belum genap 100 tahun. Dia monster. Setelah beberapa saat, perhatian semua orang beralih dari Duan Lingtian kembali ke He-san yang baru saja mengambil kotak tua kuno itu ke tangannya. Tepatnya, perhatian mereka terpaku pada kotak tua kuno di tangan He-san. Bolehkah aku mencobanya? He-san berbalik untuk melihat pemilik kotak itu. Kamu menyebutkan sebelumnya bahwa bahkan Duke Surgawi 8 Trigram gagal membukanya. Ya, Senior He-san, lelaki tua itu menjawab dengan hormat ketika dia mengetahui tentang identitas He-san. Saya tahu Senior He-san adalah Duke Surgawi 8 Trigram. Merupakan kehormatan bagi saya jika Anda mau mencoba dan membuka kotak itu. Anda akan membantu saya memverifikasi kata-kata saya. He-san tidak membuang waktu dan mulai mengumpulkan kekuatannya untuk membuka kotak tua kuno itu setelah mendapat izin dari lelaki tua itu. Kerumunan menatap dengan saksama ke kotak di tangan He-san saat ini. Bukan rahasia lagi bahwa leluhur tua dari Sekte Surgawi Taihei adalah seorang adipati surgawi 8 Trigram. Mereka semua penasaran apakah He-san bisa membuka kotak yang menurut pria tua itu tidak bisa dibuka. Sementara itu, sebuah suara kuno terdengar di benak Duan Lingtian pada saat ini. Ada sesuatu yang berharga di dalam kotak itu, nak. Kamu harus mendapatkannya. Aku akan bergabung dengan Profound Divine Metal untuk membantumu membuka kotak itu setelah dia bangun. Hanya seseorang yang, setidaknya, seorang dewa surgawi yang bisa membukanya. Duan Lingtian terkejut ketika dia mendengar suara di benaknya. Ini adalah api surgawi kekacauan. Bab 2855, saya sangat menginginkan kotak ini. Duan Lingtian terkejut ketika dia mendengar suara Chaos Divine Flame. Dia secara naluriah menjawab, Senior, saya telah memeriksa kesadaran surgawi saya. Tidak ada apa-apa di dalam kotak. The Chaos Divine Flame mengejek. Ada beberapa formasi di dalam kotak. Hanya dewa surgawi atau seseorang yang lebih kuat yang dapat menetralisir 3 formasi kecil. Apa yang dideteksi kesadaran surgawi Anda hanyalah gambar palsu yang dibangun oleh formasi kecil. Ada 3 item di dalam kotak yang bisa menyelamatkan hidup Anda. Anda harus mendapatkannya. Kemudian, suara Chaos Divine Flame menjadi lebih lembut dan lebih lembut saat berbicara. Aku harus tidur untuk saat ini. Dalam sebulan, ketika saya bangun, saya juga akan membangunkan Profound Divine Metal. Pada saat itu, logam surgawi yang mendalam harus memiliki energi yang cukup untuk bangun. Kemudian, kami akan bergabung dan membantu Anda membuka kotak ini. Tentu saja, itu hanya jika kamu bisa mendapatkan kotak itu. Setelah suara Chaos Divine Flame menghilang, itu tidak lagi merespons tidak peduli berapa kali Duan Lingtian memanggilnya. Api kekacauan surgawi mengatakan hanya dewa surgawi atau seseorang yang lebih kuat yang dapat melihat melalui formasi di dalam kotak dan membukanya. Ini pasti mengapa semua orang, termasuk leluhur tua, tidak dapat merasakan apapun dari kotak itu. Itu pasti karena 3 formasi. Meskipun kata-kata Chaos Divine Flame terdengar gila, Duan Lingtian tidak meragukan kata-katanya. Bagaimanapun, Chaos Divine Flame ada di tubuhnya sekarang,
itu adalah bagian dari kekuatannya. Itu semua berkat Chaos Divine Flame yang telah memasuki bentuk ketiga dan setara dengan api surgawi yang menonjol sehingga dia bisa dengan terampil memperbaiki pil. Secara alami, itu lebih luar biasa daripada api surgawi yang menonjol. Wajar jika dia mempercayai kata-kata Chaos Divine Flame atas orang-orang di sekitarnya. Aku tidak bisa membukanya, Dia San berkata. Setelah mendengar ini, kerumunan mulai berbisik di antara mereka sendiri. Sepertinya kotak itu memiliki beberapa formasi yang sangat kompleks. Bahkan leluhur tua yang merupakan Duke Surgawi 8 Trigram tidak dapat membukanya. Duan Lingtian mendengar kata-kata penonton tepat saat dia sadar kembali. Dia berbalik untuk melihat Hesan dan melihat Hesan mengirimkan energi asal surgawinya ke dalam kotak untuk membukanya tetapi tidak berhasil. Wajah Hesan memerah karena pengerahan tenaga. Tidak peduli berapa banyak energi asal surgawi yang dia kirim ke dalam kotak, itu menolak untuk dibuka. Berdasarkan ini, jelas seorang Duke Surgawi 8 Trigram tidak cukup kuat untuk membuka kotak itu. Faktanya, berdasarkan bagaimana Hesan berjuang untuk membuka kotak itu, mungkin, bahkan seorang Duke Surgawi 9 Istana atau Duke Surgawi 10 Arah mungkin tidak dapat membukanya. Aku tidak bisa membukanya. Hesan dengan bebas mengakui bahwa dia tidak bisa membuka kotak itu. Kemudian, dia menoleh untuk melihat pemilik kotak itu dan berkata, kotak ini sangat rumit. Sangat berguna untuk menyimpan barang-barang berharga. Dengan demikian, itu juga bisa dianggap sebagai harta karun. Namun, tidak ada apa-apa di dalam kotak. Dan karena kotak itu tidak bisa dibuka, kotak itu sendiri tidak ada nilainya. Senior Hesan, percaya atau tidak, Grandmasterku benar-benar mendapatkan kotak ini di dunia kecil yang ditinggalkan oleh Dewa Surgawi yang kuat. Grandmaster saya tidak akan berbohong kepada saya, kata lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Aku tidak bilang kamu berbohong. Hesan menggelengkan kepalanya dan menyerahkan kotak itu kepada lelaki tua itu. Saya hanya mengatakan bahwa kotak itu tidak berharga. Jika saya tidak salah, mereka yang lebih lemah dari Raja Surgawi tidak akan bisa membukanya sama sekali. Jika tidak bisa dibuka, tidak mungkin kamu bisa menukarnya dengan metode surgawi kelas Duke atau kemampuan surgawi. Setelah mendengar kata-kata Hesan, pria parubaya yang kokoh itu mengejek. Apakah kamu mendengar itu? Senior Hesan berkata tidak ada yang akan menukar metode surgawi kelas Duke atau kemampuan surgawi mereka dengan kotak bodohmu. Orang tua itu tetap diam. Dia terguncang dalam hati. Tuannya tidak akan berbohong padanya. Lalu, mungkinkah Grandmasternya berbohong kepada tuannya? Lagi pula, dia tidak akrab dengan Grandmasternya. Bahkan, dia belum pernah bertemu Grandmasternya sebelumnya. Dia hanya mendengar tentang Grandmaster dari tuannya. Terlebih lagi, tuannya hanyalah murid nominal dari Grandmasternya, tuannya baru belajar dari Grandmasternya selama setengah bulan. Karena alasan ini, tuannya juga tidak tahu banyak tentang Grandmasternya. Kotak tua ini adalah satu-satunya hal yang ditinggalkan Grandmasternya kepada tuannya. Secara alami, tuannya juga memutuskan tidak ada apa-apa di dalam kotak. Tuannya selalu memperlakukan kotak itu sebagai kenang-kenangan dari Grandmasternya meskipun tidak ada nilainya. Sejak tuannya terbunuh, orang tua itu mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah Grandmaster benar-benar mendapatkan kotak ini di dunia kecil yang ditinggalkan oleh Dewa Surgawi yang kuat? Lagi pula, mungkin saja Grandmasternya telah berbohong kepada tuannya untuk membuat kotak itu tampak penting. Sementara itu, setelah mendengarkan kata-kata Hesan, kerumunan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri dengan suara-suara yang meneteskan penghinaan. Orang tua ini sebenarnya ingin menggunakan hal yang tidak berguna untuk ditukar dengan metode surgawi kelas Duke atau kemampuan surgawi. Apakah dia mencoba menipu orang? Ada begitu banyak orang yang tidak jujur di dunia ini. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menipu kita? Apa dia pikir kita berumur 3 tahun? Hanya orang bodoh yang akan menukar metode surgawi kelas Duke atau kemampuan surgawi untuk kotaknya. Tepat sekali. Ketika lelaki tua itu mendengar diskusi di sekitarnya, wajahnya memerah karena malu. Ayo pergi, kita tidak perlu membuang waktu untuk pembohong. Ya, ayo pergi. Kerumunan hendak pergi ketika Duan Lingtian melangkah maju dan bertanya kepada lelaki tua yang akan pergi juga, metode surgawi kelas Duke atau kemampuan surgawi seperti apa yang Anda inginkan sebagai ganti kotak itu? Kerumunan yang akan pergi segera berhenti. Mereka semua memandang Duan Lingtian dengan tidak percaya. Mereka, tentu saja, memutuskan untuk tinggal dan menonton kegembiraan.
Kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi. Apakah dia akan menukar metode surgawi tingkat duke atau kemampuan surgawi dengan kotak tua tak berguna milik lelaki tua itu? Dia tidak mungkin sebodoh itu, kan? Menurutku dia tidak sebodoh itu. Dia mungkin mencoba menguji lelaki tua itu untuk melihat seberapa serakah dia. Tepat sekali. Siapa yang tahu jika lelaki tua itu cukup berani untuk meminta metode surgawi kelas duke ofensif defensif sifat ganda atau kemampuan surgawi. Pada saat ini, kerumunan akhirnya menyadari sesuatu yang sebelumnya mereka abaikan. Kerumunan akhirnya mengatakan Huaner yang memegang tangan Duan Lingtian dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Hah, bukankah wanita di sebelah Tuan Duan itu adalah kecantikan tak tertandingi yang terkenal? Ya, itu dia. Tuan muda dari Sekte Surgawi yang mendalam memiliki konflik dengan Sekte Surgawi Taiyi karena dia. Seseorang berkata sambil menghela nafas, dia kecantikan yang membawa bencana. Bagaimanapun, kecantikannya benar-benar tak tertandingi. Tuan Duan, karena percakapan di sekitarnya, lelaki tua itu tahu Duan Lingtian adalah kepala alkemis surgawi muda dari Sekte Surgawi Taiyi. Selain itu, dia adalah seorang alkemis surgawi terkemuka yang dapat memperbaiki pil surga yang menyeluruh. Dia memandang Duan Lingtian dan berkata, saya hanya ingin menukar metode surgawi kelas duke atau kemampuan surgawi. Apapun baik-baik saja kecuali untuk metode surgawi kelas duke atau kemampuan surgawi yang membantu. Mirip dengan orang banyak, dia tidak berpikir Duan Lingtian tertarik untuk bertukar apapun dengannya. Namun, karena status Duan Lingtian, dia tidak berani bersikap kasar dan dengan jujur menjawab pertanyaan Duan Lingtian. Di bawah tatapan bingung dan ngeri semua orang, Duan Lingtian menoleh untuk melihat Hesan dan berkata, leluhur tua, saya benar-benar menginginkan kotak ini. Dapatkah saya menukar metode surgawi kelas duke Sekte Surgawi Taiyi atau salah satu dari dua kemampuan surgawi untuk kotak? Pikiran semua orang tercengang ketika mereka mendengar Duan Lingtian berkata dia menginginkan kotak itu. Bahkan Hesan pun bingung. Ketika dia sadar kembali, dia memandang Duan Lingtian dan berkata, Tuan Duan, saya baru saja mengatakan bahwa kotak ini. Duan Lingtian menyela, leluhur tua, saya sangat menginginkan kotak ini. Dia memandang Hesan dengan serius sambil menunggu jawaban Hesan. Ini adalah pertama kalinya Hesan melihat Duan Lingtian begitu serius. Ekspresinya sedikit berubah saat dia menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia akhirnya berkata, Tuan Duan, karena Anda bersikeras, Sekte Surgawi Taiyi dan saya secara alami akan mendukung keputusan Anda. Bab 2856, kotak diperoleh penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung Hesan, leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi, berpendapat bahwa kotak kuno lelaki tua itu bahkan tidak sebanding dengan metode surgawi kelas duke atau kemampuan surgawi. Namun, karena Duan Lingtian tampak bersemangat dan bertekad untuk mendapatkan kotak itu, dia tidak tega menolak Duan Lingtian. Karena Duan Lingtian telah memenangkan metode surgawi kelas duke dan kemampuan surgawi dua sifat sebelumnya, tidak diragukan lagi Duan Lingtian akan terus memenangkan metode surgawi dan kemampuan surgawi yang berharga selama konferensi alkimia juga berkontribusi pada Sekte Surgawi Taiyi. Dengan kontribusi besar Duan Lingtian kepada sekte tersebut, Hesan tidak akan keberatan untuk memperdagangkan metode surgawi kelas duke atau kemampuan surgawi untuk kotak tua itu. Terima kasih, leluhur tua, Duan Lingtian tersenyum lebar sambil menunggu persetujuan Hesan. Dia tahu Hesan tidak akan menolaknya. Meskipun dia memiliki metode surgawi kelas duke atau kemampuan surgawi yang telah dia menangkan dari Sekte Surgawi Matahari Pendukung dan Sekte Surgawi Seribu Daun, dia tidak dapat menukarnya dengan kotak itu karena dia belum menghafal konten dari memori surgawi. Jimat atau menguasai mereka belum. Karena Sekte Surgawi Taiyi memiliki salinan dari satu metode surgawi kelas duke dan dua kemampuan surgawi kelas duke, itu tidak akan mempengaruhi sekte sama sekali untuk menukarnya dengan kotak. Para penonton bingung ketika mereka melihat betapa bersemangatnya Duan Lingtian untuk mendapatkan kotak itu. Dia bahkan bersikeras untuk menukar kotak itu bahkan setelah leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi menjelaskan bahwa kotak itu tidak berharga. Mereka bertanya-tanya apa yang ada dalam pikiran Duan Lingtian. Apakah dia menjadi gila? Mereka semua memandang Duan Lingtian seolah-olah dia bodoh. Apakah Tuan Duan tahu apa yang dia lakukan? Metode surgawi kelas duke atau kemampuan surgawi sebagai ganti kotak itu. Bagaimana nilainya? Bahkan leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi mengatakan bahwa kotak itu tidak berharga,
Namun, dia masih bersikeras untuk mendapatkan kotak itu. Dungu, apakah dia benar-benar percaya pada lelaki tua itu dan berpikir bahwa kotak itu berasal dari dunia kecil yang ditinggalkan oleh Dewa Surgawi? Tuan Duan, Si Tuming, Yang Chong, dan Yu Zongjing membuka mulut mereka untuk mencoba dan menghalangi Duan Lingtian. Namun, mereka langsung terdiam ketika Duan Lingtian berbalik untuk melihat mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Duan Lingtian dengan ekspresi serius. Dengan ini, mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mencegahnya sama sekali. Di sisi lain, Huaner hanya berdiri diam di samping Duan Lingtian. Menurutnya, tidak masalah jika semua orang mempertanyakan penilaian Duan Lingtian. Dia memiliki kepercayaan penuh pada Duan Lingtian. Bahkan jika Duan Lingtian memintanya untuk menukar metode surgawi kelas duke atau kemampuan surgawi untuk kotak itu, dia tidak akan ragu sama sekali. Dia akan melakukan apa saja selama itu membuatnya bahagia. Tuan Duan, Anda tidak bercanda, kan? Lelaki tua itu bertanya ragu-ragu sambil menatap Duan Lingtian. Dia takut Duan Lingtian hanya mencoba menarik kakinya. Saya tidak bercanda, jawab Duan Lingtian tanpa berbelit-belit. Sekte Surgawi Taiyi memiliki satu metode surgawi kelas duke dan dua kemampuan surgawi kelas duke. Celestial Method adalah tipe gerakan, dan Divine Abilities masing-masing adalah tipe asistif dan tipe ofensif. Pilih salah satu. Tuan Duan, kau benar-benar serius? Orang tua itu merasa seperti sedang bermimpi. Siapa yang bisa menyalahkannya? Kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi mengatakan dia menginginkan kotak yang bahkan leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi anggap tidak berharga. Kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Duan Lingtian menjadi sedikit tidak sabar setelah berulang kali ditanyai oleh lelaki tua itu. Dia berkata dengan cemberut di wajahnya, "Aku serius. Aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Apakah Anda akan berdagang atau tidak? Tidak apa-apa jika Anda tidak melakukannya. Aku hanya ingin tahu mengapa kotak itu bahkan tidak bisa dibuka oleh seorang duke surgawi 10 arah, itu saja." Ketika lelaki tua itu menyadari bahwa Duan Lingtian serius dan menjadi tidak sabar, dia buru-buru berkata, ya, tentu saja. Mari berdagang. Tuan Duan, saya ingin kemampuan surgawi kelas duke dari Sekte Surgawi Taiyi. Dia memandang Duan Lingtian dengan gugup seolah-olah Duan Lingtian akan mengingkari kesepakatan. Setelah lelaki tua itu menyatakan permintaannya, Duan Lingtian memandang He San dan berkata, "Leluhur tua, saya tidak memiliki jimat surgawi memori untuk kemampuan surgawi kelas duke yang membantu dengan saya. Apakah Anda memilikinya?" Sebelum datang ke kota alkimia, Duan Lingtian hanya meminta jimat surgawi memori untuk metode surgawi kelas duke dan kemampuan surgawi kelas duke ofensif dari Bai Ping, pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Taiyi. Dia tidak meminta bantuan Duke Great Divine Ability karena dia tidak menggunakannya. Lagi pula, dia sudah memiliki taktik pelahap dasar tingkat surga yang sama kuatnya dengan kemampuan surgawi kelas Duke yang membantu. Jika dia telah memahami kemampuan surgawi kelas Duke yang membantu dari Sekte Surgawi Taiyi, siapa yang tahu jika pada saat dia telah menguasainya, dia akan telah memperoleh kemampuan surgawi kelas Raja yang membantu. Ya, aku memilikinya. He San mengangguk dan memberikan jimat surgawi memori kepada Duan Lingtian. Setelah Duan Lingtian mengambil memori celestial jimat, dia bahkan tidak melihatnya sebelum menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Silakan dan periksa, jika semuanya baik-baik saja, Anda dapat menyerahkan kotak itu kepada saya. Aku percaya padamu dan senior He San, kata lelaki tua itu sebelum menyerahkan kotak itu kepada Duan Lingtian. Dia memeluk memori celestial talisman seolah-olah itu adalah permata yang berharga sebelum dia mulai melihat isi dari memori celestial talisman. Ini, kemampuan surgawi kelas duke yang membantu ini. Terima kasih, Tuan Duan. Terima kasih, senior He San. Lelaki tua itu berulang kali mengucapkan terima kasih kepada mereka sebelum akhirnya pergi. Namun, begitu lelaki tua itu pergi, beberapa orang dengan cepat mengikutinya. Tak perlu dikatakan, mereka mengejar kemampuan surgawi kelas duke yang membantu. Duan Lingtian menyadari hal ini. Dia mengangkat alisnya saat dia berpikir, orang tua itu pasti memiliki caranya sendiri untuk melindungi dirinya sendiri karena dia berani berdagang di depan umum denganku. Bahkan jika dia tidak mampu melindunginya, itu adalah keberuntungannya. Setelah mengalami 2 masa kehidupan, Duan Lingtian sudah mati rasa terhadap semua pembunuhan dan perampokan di dunia. Bahkan jika dia membantu lelaki tua itu,
itu tidak akan mengubah sifat dunia sama sekali. Pada saat ini, He San memandang Duan Lingtian dan berkata, "Tuan Duan, pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Naga Bela Diri ingin bertemu dengan kami. Dia hanya menyapa saya melalui transmisi suara. Ayo pergi ke sana." Dia tidak peduli dengan kotak yang baru saja diperoleh Duan Lingtian. Lagi pula, setelah menyelidikinya, dia yakin itu tidak berharga. Menurutnya, Duan Lingtian hanya menginginkan kotak itu karena penasaran. Meskipun itu adalah tindakan yang disengaja, bahkan jika dia harus menukar metode surgawi tingkat duke dan 2 kemampuan surgawi tingkat duke untuk kotak itu, dia masih akan melakukannya untuk menenangkan Duan Lingtian. Bagaimanapun, Duan Lingtian jauh lebih berharga daripada satu sifat metode surgawi kelas duke dan kemampuan surgawi. "Baiklah," jawab Duan Lingtian. Dengan Huaner, Si Tuming, Yang Chong, dan Yu Zongjing, mereka berlima mengikuti He San. Para penonton mulai bubar juga, tetapi mereka tidak berhenti berdiskusi di antara mereka sendiri. "Saya tidak mengerti, mengapa leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi tidak menghentikannya dan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Tepat, dia sudah mengatakan kotak itu tidak berharga, namun, dia memanjakan alkemis surgawi yang terkemuka itu. Apa yang begitu mengejutkan tentang itu? Jangan lupa, Master Duan adalah seorang alkemis surgawi terkemuka yang mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh meskipun usianya belum genap 100 tahun. Bukan apa-apa mengorbankan kemampuan surgawi kelas duke satu sifat untuk menyenangkan seseorang seperti Tuan Duan." Tepat sekali, setengah bulan yang lalu, Master Duan telah memenangkan metode surgawi kelas duke 2 sifat dan kemampuan surgawi kelas duke 2 sifat dari Sekte Surgawi Matahari Pendukung dan Sekte Surgawi 1000 Daun. Jika Sekte Surgawi Taiyi meremehkannya, apakah Anda berpikir mereka akan dapat memperoleh metode surgawi kelas duke dan kemampuan surgawi dengan sifat ganda? Bab 2857, Arahat dari Sekte Bahagia Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, terjemahan fantasi tak berujung. Saat mereka mengikuti He San, leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi, Duan Lingtian dapat mendengar diskusi di sekitarnya, tetapi dia tidak memedulikan mereka. Dia percaya Chaos Divine Flame tidak akan menipunya. Isi kotak itu setara dengan 3 jimat yang menyelamatkan jiwa. Anda harus mendapatkan kotak itu. Ini adalah kata-kata dari Chaos Divine Flame. Duan Lingtian berspekulasi bahwa Chaos Divine Flame menyadari bahwa mereka berada di tempat di mana Celestial Dukes dan pembangkit tenaga kuat lainnya berlimpah. Isi kotak itu mungkin akan membantunya jika dia mendapat masalah dengan adipati surgawi manapun. Menurut Chaos Divine Flame, isi kotak hanya bisa dilihat oleh Celestial Lord atau mereka yang lebih kuat. Jika itu masalahnya, isinya pasti menjadi ancaman bagi Raja Surgawi juga. Mata Duan Lingtian berbinar saat dia melihat kotak kuno itu lagi. Dia sangat ingin melihat isi misterius di dalam kotak. "Senior He San," sebuah suara yang akrab terdengar dan menarik Duan Lingtian kembali ke akal sehatnya. Ketika dia melihat ke atas, dia menemukan, di bawah pimpinan He San, mereka telah tiba di depan sekelompok orang. Pemimpin kelompok lain adalah pria parubaya yang tinggi dan berotot dengan penampilan yang ceroboh. Dia memiliki wajah penuh janggut. Berlawanan dengan penampilannya, jubahnya sangat bersih. Sikap dan auranya menunjukkan bahwa dia memiliki status tinggi. Pria ini tidak lain adalah Cai Kongyu, pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Naga Bela Diri. Duan Lingtian segera mengenali Cai Kongyu. Lagi pula, termasuk kali ini adalah pertemuan ketiga mereka. Pertama kali mereka bertemu adalah di luar pintu masuk dunia kecil. Kedua kalinya adalah ketika dia keluar dari dunia kecil, dan hari ini adalah pertemuan ketiga mereka. "Pemimpin Sekte Cai, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu," kata He San sambil tersenyum. "Aku tidak menyangka kamu secara pribadi memimpin orang-orang dari sektemu di sini. Saya berasumsi Teng Yun San akan memimpin pesta Sekte Surgawi Naga Bela Diri untuk menghadiri konferensi alkimia sejak dia keluar dari kultivasi tertutupnya." Teng Yun San adalah seorang duke surgawi 8 trigram dari Sekte Surgawi Naga Bela Diri. Dia juga dikenal sebagai Budak Emas. Dia juga ayah dari Teng King, seorang penatua dari Sekte Surgawi Naga Bela Diri yang memiliki konflik dengan Duan Lingtian di masa lalu. Teng King akhirnya dibunuh oleh Tai Tai He, penatua tertinggi dari Sekte Surgawi Taiyi. Karena kematian Teng King, Teng Yun San keluar dari kultivasinya yang tertutup. Dia telah mengunjungi perkebunan Taiyi Celestial Sekte sebelumnya,
dan Duan Lingtian telah mendeteksi permusuhan Teng Yun San, tapi dia tidak tahu mengapa Teng Yun San memusuhi dia. Leluhur tua telah memasuki kultivasi tertutup lagi, itu sebabnya saya memimpin kelompok di sini. Saya tidak berharap senior He San secara pribadi memimpin kelompok dari Sekte Surgawi Taiyi juga. Saya mengharapkan pemimpin Sekte Bai Ping untuk datang sebagai gantinya, jawab Cai Kong Yu sambil tersenyum. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian. Dia tersenyum dan menyapa Duan Lingtian seolah-olah mereka adalah teman lama. Tuan Duan, kita bertemu lagi. Pemimpin Sekte Cai, Duan Lingtian mengangguk sedikit sebagai tanggapan. Sebelumnya, saya bertanya-tanya mengapa Master Situ dan yang lainnya dengan rela mengakui Anda sebagai kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi. Tidak heran karena Anda belum genap berusia 100 tahun, tetapi Anda adalah seorang alkemis surgawi terkemuka yang mampu melakukannya. Menyempurnakan pil surgawi yang menonjol, pil surga yang menyeluruh, kata Cai Kong Yu sambil menghela nafas, aku sangat iri pada Sekte Surgawi Taiyi sehingga mereka menjadikanmu sebagai penatua sementara yang terhormat. Pemimpin Sekte Cai, Anda menyanjung saya, jawab Duan Lingtian dengan rendah hati. Tuan Duan, Anda terlalu rendah hati. Bahkan dua tetua terhormat dari Sekte kami ingin bertemu dengan Anda. Cai Kong Yu mulai memperkenalkan dua pria yang berdiri di belakangnya kepada Duan Lingtian. Mereka berdua adalah tetua terhormat dan alkemis surgawi terkemuka dari Sekte Surgawi Naga Bela Diri. Namun, mereka tidak berani mengudara di depan Duan Lingtian. Bagaimanapun, Duan Lingtian bahkan belum mencapai usia 100 tahun, tetapi dia adalah seorang alkemis surgawi terkemuka yang mampu menyempurnakan pil surgawi yang terkemuka, pil surga yang menyeluruh. Dua alkemis surgawi terkemuka dari Sekte Surgawi Naga Bela Diri sedang berkenalan dengan Duan Lingtian ketika suara seorang wanita terdengar di udara. Salam, Senior He San, pemimpin Sekte Cai. Suara wanita itu terdengar agak akrab bagi Duan Lingtian sehingga dia secara naluriah berbalik untuk melihat. Dia melihat seorang wanita berpakaian hijau memimpin sekelompok orang. Wanita berpakaian hijau itu tidak lain adalah Jian Qiuluo, pemimpin Sekte Seribu Laba-Laba Sekte Surgawi. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengetahui bahwa Zhou Suqiu termasuk di antara kelompok orang-orang dari Sekte Surgawi Seribu Laba-Laba. Begitu Zhou Suqiu tiba, dia mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian. Duan Lingtian, Liu Luo memberitahuku bahwa dia telah bertemu denganmu dan memberitahumu bahwa Binger juga berada di kota alkimia. Mengapa kamu tidak mencari Binger? Sebelum Duan Lingtian membuktikan kemampuannya dalam menyempurnakan pil surga yang menyeluruh, Zhou Suqiu tahu bahwa tidak bijaksana baginya untuk mencari Murong Bing karena pemimpin sekte dari Sekte Pengelana Surgawi yang pengasih akan membunuhnya karena mengambil keperawanan Murong Bing. Namun, dengan status dan keterampilan Duan Lingtian sekarang, dia lebih dari mampu untuk bernegosiasi dengan pemimpin sekte dari Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih untuk melihat Murong Bing. Faktanya, jika Duan Lingtian bersedia bergabung dengan Sekte Pengembara Surgawi yang pengasih, sekte tersebut bahkan mungkin akan mengizinkan pernikahan antara dia dan Murong Bing. Ini adalah bisnis saya, dan saya punya rencana sendiri. Saya tidak akan terganggu dengan itu jika saya jadi Anda, nona ketiga dari klan Zhou, jawab Duan Lingtian acuh tak acuh melalui transmisi suara dan tidak lagi memperhatikannya. Zhou Suqiu dibiarkan memikirkan masalah ini sendirian. Tuan Duan, Jian Qiuluo menyapa Duan Lingtian dengan hangat dan sopan. Mirip dengan Cai Kong Yu, perubahan sikap mereka yang tiba-tiba adalah karena penemuan mereka bahwa Duan Lingtian adalah seorang alkemis surgawi terkemuka yang mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh meskipun dia bahkan belum mencapai usia 100 tahun. Masa depannya tidak akan terbatas jika dia berhasil mendapatkan api surgawi tertinggi di masa depan. Siapa yang tidak akan memanfaatkan kesempatan untuk berteman dengan orang seperti itu? Pemimpin Sekte Jian, Duan Lingtian menyapa Jian Qiuluo sambil tersenyum. Kemudian, Jian Qiuluo mulai memperkenalkan tiga alkemis surgawi terkemuka dari Sekte Surgawi Seribu Laba-Laba kepada Duan Lingtian. Sama seperti alkemis surgawi terkemuka dari Sekte Surgawi Naga Bela Diri, mereka bertiga sederhana di depan Duan Lingtian dan direndahkan oleh keahliannya. Duan Lingtian terkejut melihat seorang wanita tua yang tampaknya berusia 70-an di antara tiga alkemis surgawi terkemuka dari Seribu Laba-Laba Sekte Surgawi. Sementara Duan Lingtian sibuk mengobrol dengan tiga alkemis surgawi terkemuka dari Sekte Surgawi Seribu Laba-Laba, sebuah suara merendahkan terdengar dari belakangnya. Jadi, kamu Duan Lingtian.
ketua alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi di Wastelen. Duan Lingtian tidak akrab dengan suara itu, oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa pembicara adalah orang asing. Berdasarkan nada bicara orang asing itu, dia jelas arogan dan berpikir dia di atas semua orang. Setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk mengabaikan orang asing itu dan melanjutkan percakapannya dengan 3 alkemis surgawi terkemuka dari Sekte Surgawi 1000 Laba-Laba. Sayangnya, percakapan mereka terganggu. 3 alkemis surgawi terkemuka jelas terganggu, mata mereka mengandung sedikit ketakutan saat mereka menatap orang asing yang berdiri di belakang Duan Lingtian. Salah satu alkemis surgawi terkemuka dari Sekte Surgawi 1000 Laba-Laba dengan ramah mengingatkan Duan Lingtian melalui transmisi suara. Tuan Duan, ini adalah arahat dari Sekte Bahagia. Arahat, apa itu arahat? Duan Lingtian bertanya melalui transmisi suara. Duan Lingtian tidak asing dengan Sekte Bahagia, dunia kecil pertama yang dia masuki ditinggalkan oleh Raja Surgawi dari Sekte Bahagia. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang seorang arahat. Arahat adalah gelar yang diberikan oleh Sekte Blissful kepada seseorang yang telah mereka pilih untuk menjadi pemimpin sekte berikutnya. Alkemis surgawi terkemuka dari Sekte Surgawi 1000 Laba-Laba menjelaskan melalui transmisi suara. Melihat suasana menjadi berat ketika Duan Lingtian mengabaikan arahat dari Sekte Bahagia, Hesan dengan cepat berkata untuk menghilangkan ketegangan, "Kau adalah arahat dari Sekte Bahagia. Aku ingin tahu mengapa kau mencari Master Duan." Bab 2858, Duke Surgawi 9 Istana Terkuat di 6 Wilayah Tenggara. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung Hesan, leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi, berinisiatif untuk menyapa arahat dari Sekte Bahagia karena sopan santun. Namun, sapaannya agak santai. Sikapnya mirip dengan bagaimana dia memperlakukan Bai Yusuan, tuan muda dari Sekte Surgawi yang mendalam, sebelumnya. Dia adalah orang terkuat dan tokoh kunci dari Sekte Surgawi Taiyi. Tidak masuk akal baginya untuk tunduk pada seorang junior bahkan jika arahat itu berasal dari sekte yang lebih kuat. Arahat dari Sekte Bahagia adalah seorang biksu muda yang mengenakan kasaya perak dengan 9 bekas pentabisan di kepalanya dan tahi lalat di gelabelanya. Biksu muda itu memiliki fitur wajah yang menyenangkan dan bisa dianggap tampan jika dia memanjangkan rambutnya. Namun, biksu muda itu membawa aura arogan dan mendominasi yang membuatnya terlihat tidak ramah dan tidak bisa didekati. Biksu muda itu bertanya, "Jadi, Anda adalah Hesan, Adipati Surgawi 8 Trigram dari Sekte Surgawi Taiyi?" "Ya, saya Hesan," jawab Hesan dingin. Dia, tentu saja, tidak senang bahwa biksu muda itu memanggilnya tanpa menggunakan gelar. Bagaimanapun, itu adalah sikap yang tidak sopan. Dia telah lama mendengar tentang arahat dari Sekte Bahagia, tapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan arahat dari Sekte Bahagia. "Karena kamu di sini, itu bagus." Sekte Bahagia ingin Sekte Surgawi Taiyi menyerahkan Duan Lingtian. Arahat dari Sekte Bahagia berkata dengan belak-belakan, "Tentu saja, Anda diizinkan untuk menolak. Namun, Anda harus menanggung akibatnya. Harap ingat itu sebelum Anda memutuskan." Dia terang-terangan mengancam Hesan dan memandang Hesan dengan merendahkan, jelas tidak takut pada Hesan. Setelah mendengar ancaman dari arahat Sekte Bahagia, Hesan tertawa terbahak-bahak. "Mengapa kamu tertawa?" Arahat dari Sekte Bahagia berkata dengan muram saat niat membunuh melintas di kedalaman matanya. Ketika tawanya akhirnya mereda, Hesan melihat ke arah arahat dari Sekte Bahagia dan berkata, "Jika orang lain tidak menyebut Anda adalah arahat dari Sekte Bahagia, saya akan sulit mempercayainya. Saya tidak percaya orang-orang dari Sekte Blissful begitu buta untuk memilih anak nakal seperti Anda untuk menjadi arahat. Meskipun Sekte Surgawi Taiyi tidak sekuat Sekte Blissful, kami masih salah satu sekte teratas di 6 wilayah selatan. Dalam hal senioritas, Anda beberapa generasi lebih muda dari saya. Setelah bertemu dengan saya, Anda tidak menghormati saya meskipun saya senior Anda. Itu bagus dan semuanya. Tapi kau bahkan mengancamku. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan takut dengan ancaman Anda?" Seringai dan ekspresi menghina bisa terlihat di wajahnya ketika dia berbicara. Meskipun Sekte Bahagia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, arahat dari Sekte Bahagia bukanlah seseorang yang ditakuti oleh Hesan. "Kamu," arahat dari Sekte Bahagia itu marah, untuk sementara tidak bisa berkata-kata. Dia akan melompat ke dalam kemarahan ketika sebuah suara lembut terdengar di udara. "Vaner,
Kenapa kamu di sini sendirian? Segera setelah itu, seorang biksu setengah baya mengenakan kasaya emas memimpin 5 orang muncul. Seorang biksu tua di antara kelompok 5 tampaknya memegang peringkat tertinggi. 4 orang yang tersisa harus menjadi alkemis surgawi terkemuka dari Sekte Blissful. Grandmaster, Arahat dari Sekte Bahagia melangkah maju dan menyapa dengan senyum cerah di wajahnya. Kesombongannya dari sebelumnya telah menghilang tanpa jejak. Setelah itu, orang-orang yang baru tiba dari Sekte Blissful berjalan menuju kelompok orang dari Sekte Surgawi Tai, Sekte Surgawi Naga Bela Diri, dan Sekte Surgawi Seribu Laba-Laba. Salam, Senior Lian, Cai Kongyu dan Jian Qiuluo, masing-masing pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Naga Bela Diri dan Sekte Seribu Laba-Laba, adalah yang pertama menyambut biksu paruh baya itu. Nada mereka penuh hormat. Berdasarkan ini, jelas status biksu paruh baya itu tinggi. Setengah baya mengangguk samar sebagai tanggapan terhadap Jian Qiuluo dan Cai Kongyu sebelum dia berbalik untuk melihat Hesan. Hesan, apakah kamu merasakan pencapaian yang mengudara di depan seorang junior? Ekspresi Hesan berubah muram ketika biksu paruh baya itu muncul. Setelah mendengar kata-kata biksu paruh baya, dia berpura-pura dengan nada bercanda dan berkata, jadi Arhat ini adalah murid agungmu. Sementara itu, Duan Lingtian berbalik untuk melihat Hesan dengan rasa ingin tahu. Hesan tidak mundur dan juga tidak tunduk ketika berhadapan dengan Bai Yusuan, tuan muda dari Sekte Surgawi yang mendalam, dan Arahat dari Sekte yang bahagia. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Hesan bersikap toleran terhadap seseorang. Siapa biksu paruh baya ini? Mata biksu paruh baya yang tampan itu dingin, menyebabkan perasaan tidak menyenangkan muncul di hati Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, kesadaran muncul di Duan Lingtian ketika dia mengingat kata-kata Si Tuming kepadanya selama perjalanan mereka ke kota alkimia di Tanah Tandus. Lian, tepat sekali. Master Situ telah menyebutkan bahwa Lian adalah Duke Surgawi 9 istana terkuat di 6 wilayah selatan. Lian adalah salah satu dari 2 leluhur tua dari Sekte Bahagia dan secara luas dianggap sebagai Duke Surgawi 9 istana paling kuat di 6 wilayah selatan. Leluhur tua lainnya dari Blissful Ark adalah Duke Surgawi 10 arah, satu-satunya Adipati Surgawi 10 arah yang diketahui di 6 wilayah Tenggara. Hesan, apakah kamu tidak senang dengan pilihan Arahat Sekte Bahagia saat ini? Sebenarnya, akulah yang secara pribadi memilih Vaner sebagai Arahat dari Sekte Bahagia. Apa yang kamu katakan tentang buta Sekte Bahagia karena memilih Vaner sebagai Arahat dari Sekte Bahagia? Apakah Anda pikir Anda memiliki wawasan yang lebih baik? Lian berkata dengan nada tidak senang saat perlahan mendekati orang-orang dari Sekte Surgawi Tai. Saudara Lian, aku. Hesan hendak menjelaskan dirinya sendiri ketika suara mendesing. Lian mencemooh saat embusan angin kencang keluar dari tubuhnya dan menyapu orang-orang dari Sekte Surgawi Tai, membuat mereka lengah. Namun, ketika angin hendak mendarat di orang-orang dari Sekte Surgawi Tai, tiba-tiba berubah menjadi angin sepoi-sepoi. Jelas bahwa Lian dengan sengaja menunjukkan kendalinya yang bagus atas kekuatannya untuk menunjukkan bagaimana dia bisa memanipulasinya sesuai keinginannya. Ketika Duan Lingtian sadar kembali, angin sepoi-sepoi sudah menghilang. Tiba-tiba, dia mendengar erangan yang menyakitkan dan berbalik untuk melihat langsung. Dia melihat Hesan memegang satu tangan ke matanya saat darah menetes ke lengannya. Terima kasih telah berbelas kasih, Saudara Lian, kata Hesan. Dia melepaskan tangannya dari matanya, memperlihatkan mata yang berdarah dan rusak. Mata kirinya telah dibutakan. Meskipun Hesan berterima kasih kepada Lian karena menunjukkan belas kasihan, Duan Lingtian dapat dengan jelas melihat kemarahan yang muncul di kedalaman mata kanan Hesan. Apa lelucon? Bagaimana mungkin seseorang dengan tulus berterima kasih kepada orang yang membutakan matanya? Hesan hanya mengatakan kata-kata seperti itu untuk tidak meningkatkan masalah lebih jauh. Memang, aku berbelas kasih karena tidak membutakan kedua matamu, kata Lian dengan sembrono. Jadi ini adalah kekuatan dari Duke Surgawi 9 istana. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Bahkan Hesan, seorang Duke Surgawi 8 trigram, tidak dapat membalas setelah dibutakan. Ini membuat Duan Lingtian sangat menyadari betapa tangguhnya 9 istana Celestial Dukes. Di 6 wilayah selatan, desas-desus telah beredar selama bertahun-tahun bahwa orang berikutnya yang menjadi Adipati Surgawi 10 arah kemungkinan besar adalah Lian. Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati.
Meskipun mungkin ada beberapa pembangkit tenaga listrik kuat yang diam-diam menjaga sekte surgawi Taiyi, selama musuh tidak melewati batas, pembangkit tenaga listrik tidak akan ikut campur. Terlebih lagi, siapa yang tahu jika sekte Blissful memiliki pembangkit tenaga listrik yang diam-diam menjaga sekte mereka juga. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Bab 2859, Klan Duan dari Langit Merah Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor. Terjemahan fantasi tak berujung. Pada saat inilah Duan Lingtian sangat merasakan ketidakberartian keberadaannya di alam Devata, surga roh yang menyeluruh. Seorang duke surgawi 9 istana seperti Lian, salah satu leluhur tua dari sekte bahagia, dapat dengan mudah menghancurkannya seperti semut. Selain itu, ada pembangkit tenaga listrik perkasa lainnya seperti Kaisar Surgawi dan Dewa Surgawi yang belum dia temui. Aku masih terlalu lemah. Aku harus menemukan cara untuk menerobos dan menjadi Celestial Duke secepat mungkin. Duan Lingtian bergumam pelan. Setelah menyaksikan bagaimana Hesan, leluhur tua dari sekte surgawi Taiyi, harus tunduk seperti kucing jinak di depan Lian, leluhur tua dari sekte Blissful, dia diliputi oleh perasaan krisis. Bagaimanapun, Hesan saat ini adalah pendukung terkuatnya. Sementara itu, orang-orang dari sekte surgawi Seribu Laba-Laba dan sekte surgawi Naga Bela Diri, termasuk para pemimpin sekte mereka, tetap diam dari awal hingga sekarang. Bahkan jika kedua pemimpin sekte dibutakan oleh Lian, mereka masih akan menerimanya tanpa membalas. Di alam Devata, yang kuat dihormati, dan yang lemah hanya bisa tunduk untuk bertahan hidup. Lian, yang ekspresi tidak senangnya telah menghilang, memandang Duan Lingtian saat senyum mengembang di wajahnya. Jadi, Anda adalah Tuan Duan dari sekte surgawi Taiyi. Ya, benar. Duan Lingtian mengangguk. Dalam hati, dia menghela nafas pada perhatian yang diberikan oleh reputasi barunya. Saat ini, semua orang tahu dia adalah seorang alkemis surgawi terkemuka yang mampu menyempurnakan pil surgawi yang terkemuka, pil surga yang menyeluruh, meskipun dia bahkan belum mencapai usia 100 tahun. Bahkan Lian yang kejam yang baru saja membutakan Hesan tersenyum padanya. Dan memperlakukannya dengan sopan. Lian mempertahankan senyum di wajahnya saat dia dengan belak-belakan bertanya, Tuan Duan, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan sekte bahagia kami? Jika Duan Lingtian tidak menyaksikan betapa kejamnya Lian memperlakukan Hesan sebelumnya, dia akan menganggap Lian adalah seorang biarawan yang ramah dan sederhana. Dia menjawab, Senior Lian, saya khawatir saya tidak akan tinggal lama di 6 wilayah Tenggara. Setelah akhir konferensi alkimia, saya berencana untuk meninggalkan 6 wilayah Tenggara menuju area tengah surga selatan. Wilayah, sudah cukup lama sekarang, saatnya bagi saya untuk kembali, kata Duan Lingtian. Setelah mendengar bagian terakhir dari kata-kata Duan Lingtian, Hesan, Si Tuming, Yang Chong, dan Yu Zongjing terkejut. Hanya Huaner yang tetap tenang dan tidak terkejut. Lian bertanya dengan kaget juga, Kamu akan kembali ke area pusat. Tuan Duan, D maksud Anda F dari area pusat. Klan Anda berbasis di area pusat. Ya, Duan Lingtian mengangguk dan berkata dengan wajah datar, ada aturan di klan kita, sebelum keturunan langsung mencapai usia 100, kita harus meninggalkan area pusat untuk berlatih dan membuktikan diri di perbatasan sebelum kita diizinkan kembali ke klan. Saya berencana untuk membuat nama untuk diri saya sendiri selama konferensi alkimia sebelum kembali ke klan. Tentu saja, Duan Lingtian hanya mengada-ada. Dia harus menemukan identitas palsu yang akan membuat Lian waspada. Bahkan jika Lian tidak sepenuhnya mempercayai ceritanya, Lian masih akan berpikir 2 kali sebelum menyerangnya. Karena itu membawa risiko tertentu, Lian tentu tidak akan merasa layak mengambil risiko seperti itu. Sebelum Lian dapat berbicara lagi, Duan Lingtian menoleh ke orang-orang dari sekte surgawi Taiyi dan menatap mereka dengan tatapan meminta maaf sambil berkata, Leluhur tua, Tuan Situ, Tuan Yang, Tuan Yu, ini darimu dan tidak memberitahumu tentang rencanaku meninggalkan 6 wilayah Tenggara setelah konferensi alkimia. Cai Kong Yu, pemimpin sekte dari sekte surgawi Naga Bela Diri, tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang dari sekte surgawi Taiyi untuk berbicara sambil berseru, ternyata, Tuan Duan berasal dari klan besar di pusat kota. Daerah, seperti yang saya katakan, bagaimana mungkin ada alkemis surgawi terkemuka di bawah usia 100 tahun yang mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh di perbatasan? Faktanya, ketika dia mengetahui tentang kemampuan Duan Lingtian, dia khawatir tentang pergeseran kekuasaan di Wastelen.
Sekarang dia mengetahui Duan Lingtian akan meninggalkan perbatasan setelah konferensi alkimia, dia, tentu saja, lega. Jian Qiuluo, pemimpin Sekte Seribu Laba-Laba Sekte Surgawi, juga merasakan hal yang sama dengan Cai Kongyu. Dia dari daerah pusat, itu sangat masuk akal. Tidak mengherankan jika dia sangat berbakat jika dia berasal dari area tengah. Lagi pula, dia bahkan belum mencapai usia 100 tahun, tapi dia sudah menjadi alkemis surgawi terkemuka yang mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh. Zhou Suqiyu juga terkejut mengetahui bahwa Duan Lingtian berasal dari area pusat wilayah surga selatan. Meskipun dia tahu tentang hubungan antara dia dan sahabatnya, Murongbing, dia tidak tahu apa-apa tentang latar belakangnya. Selanjutnya, kekuatan dan basis kultivasinya luar biasa. Dia juga seorang surgawi emas yang menyeluruh sebelum dia mencapai usia 100 dan berhasil bertahan hidup setelah memasuki dunia kecil. Saya yakin kejeniusan seperti itu juga langka di area pusat wilayah surga selatan. Semakin dia memikirkannya, semakin dia ketakutan. Klan macam apa yang bisa menghasilkan bakat seperti itu? Duan Lingtian harus menjadi harta klan yang paling berharga. Pasti ada banyak pembangkit tenaga listrik yang sangat kuat yang diam-diam melindunginya, bukan? Zhou Suqiyu secara naluriah mengamati sekelilingnya, merasa seolah-olah mereka sedang diawasi. Lian menyipitkan matanya dan bertanya dengan skeptis, "Tuan Duan, Anda dari daerah pusat. Bolehkah saya tahu dari klan mana Anda berasal dari area tengah?" Kemudian, dia melanjutkan, "Nenek moyang sebelumnya dari Sekte Blissful secara teratur berkelana di antara area pusat wilayah surga selatan dan 6 wilayah tenggara sebelum mereka menjadi Raja Surgawi. Oleh karena itu, Sekte kami memiliki banyak catatan mengenai area pusat, termasuk daftar kekuatan yang kuat di daerah pusat. Saya suka membaca jadi saya telah membaca banyak catatan. Siapa yang tahu jika aku juga pernah membaca tentang klanmu?" Duan Lingtian tahu Lian curiga, tetapi dia dengan tenang menjawab, "Saya berasal dari klan Duan dari Langit Merah." Klan Duan dari Langit Merah. Duan Lingtian telah mendengar dari Si Tuming bahwa klan kuat di daerah pusat akan memasukkan tempat kelahiran mereka sebagai bagian dari nama klan mereka. Dia berasal dari dunia biasa, dan dia lahir di kota kecil di kerajaan Langit Merah. Begitulah cara dia menemukan klan Duan dari Langit Merah. Duan Lingtian bertanya, "Pernahkah Anda mendengar tentang klan saya, Senior Lian?" "Tidak." Lian menggelengkan kepalanya sebelum dia berkata sambil tersenyum, "Area pusat sangat luas. Meskipun pendahulu saya pernah ke daerah pusat, tidak mungkin bagi mereka untuk mengetahui semua klan di sana. Namun, sepertinya klan Duan dari Langit Merah bukanlah salah satu dari 10 klan terkenal di area pusat." Duan Lingtian menjawab, "Tentu saja. Klan Duan dari Langit Merah tidak sebanding dengan 10 klan teratas di area pusat." Dia telah mendengar tentang 10 klan teratas di daerah pusat dari Hesan. Klan memiliki hubungan dekat dengan Celestial Lord bergelar yang mengendalikan area pusat. Lian menatap Duan Lingtian dengan saksama seolah-olah dia sedang mencoba membaca pikiran Duan Lingtian sambil berkata, "Mungkin, klan Tuan Duan tidak sebanding dengan 10 klan teratas di wilayah tengah. Namun, saya yakin klan Anda juga tidak bisa menjadi klan biasa. Bagaimanapun, klan Anda memiliki kejeniusan seperti Anda. Tuan Duan, saya yakin Anda juga harus memiliki basis kultivasi yang tinggi, kan?" Jelas dia mencoba mengekstrak informasi sebanyak yang dia bisa dari Duan Lingtian. Lagi pula, tidak ada yang bisa memastikan apakah Duan Lingtian berbohong tentang identitas dan asalnya. Selain itu, berdasarkan reaksi Hesan dan 3 alkemis surgawi terkemuka dari Sekte Surgawi Taiyi, mereka jelas tidak menyadari bahwa Duan Lingtian juga berasal dari daerah pusat. Sebelum ada yang bisa menjawab, Cai Kongyu menimpali, "Tuan Lian, Tuan Duan tidak hanya berbakat dalam alkimia, tetapi basis kultivasinya juga tinggi untuk usianya. Dia bahkan belum berusia 100 tahun tetapi dia sudah menjadi surgawi emas yang menyeluruh. Seorang celestial emas besar yang meliputi yang bahkan belum berusia 100 tahun. Terlepas dari penampilan luarnya, Lian sangat terkejut. Meskipun Sekte Blissful memiliki banyak celestial emas overarching agung lebih muda dari 100 tahun, tidak satupun dari mereka juga alkemis surgawi terkemuka yang bisa memperbaiki pil surga overarching. Bagaimana mungkin satu orang menjadi ahli dalam alkimia dan juga kultivasi? Bab 2860, bahkan Raja Surgawi tidak dapat membukanya. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung menurut pendapat Lian,
bahkan jika seorang alkemis surgawi tidak sepenuhnya meninggalkan kultivasi untuk alkimia, itu masih akan sangat mempengaruhi kemajuannya dalam kultivasi. Ekspresi ketidakpercayaan dapat terlihat di wajahnya saat dia bertanya, "Tuan Duan, kah Anda juga seorang surgawi emas yang menyeluruh?" Sebagai Duke Surgawi 9 Istana, Lian telah menemukan sebelumnya bahwa kesadaran surgawinya tidak dapat menyelidiki jiwa Duan Lingtian. Oleh karena itu, dia tidak dapat menentukan basis kultivasi Duan Lingtian. Dia tidak terlalu memikirkannya karena ada banyak metode kultivasi yang dapat mencegah orang lain menyelidiki para kultivator dengan kesadaran surgawi mereka. Duan Lingtian terkekeh dan pura-pura sedikit menghina dalam nada suaranya saat dia berbicara, "Surga emas surgawi yang agung." Kemudian, dia dengan sengaja memperluas kesadaran surgawinya dan mengungkapkan aura jiwanya yang disembunyikan oleh logam surgawi yang mendalam. Setelah merasakan aura jiwa Duan Lingtian, orang-orang dari 4 sekte besar dengan cepat memperluas kesadaran surgawi mereka untuk menyelidiki auranya. Apa yang mereka temukan mengejutkan mereka sampai ke inti mereka. Ini, surga tertinggi surgawi yang menyeluruh. Dia adalah surgawi tertinggi surgawi yang menyeluruh. Surga, apakah dia bahkan manusia? Tuan Duan adalah surgawi tertinggi surgawi yang menyeluruh. Sulit dipercaya, orang-orang dari sekte surgawi Taiyi juga sama terkejutnya saat mengetahui bahwa Duan Lingtian adalah seorang surgawi tertinggi yang menyeluruh. Mereka selalu menganggap Duan Lingtian sebagai alkemis surgawi terkemuka yang sangat berbakat dan menganggap dia adalah surgawi emas yang menyeluruh. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut saat mengetahui bahwa dia adalah seorang celestial tertinggi surgawi? Dia bahkan belum berusia 100 tahun. Surga tertinggi surgawi yang menyeluruh yang mendalam. Jian Qiuluo tercengang. Seorang celestial tertinggi surgawi yang meliputi yang bahkan belum mencapai usia 100 tahun. Syukurlah dia tidak tinggal lama di sekte surgawi Taiyi. Jika tidak, posisi sekte surgawi naga bela diri sebagai salah satu sekte teratas di Wastelen akan terancam. Cai Kongyu kaget sekaligus lega. Bagaimanapun, baik pemimpin sekte-sekte surgawi 1000 laba-laba dan sekte surgawi naga bela diri masing-masing senang dan lega karena Duan Lingtian tidak punya rencana untuk tinggal lama di sekte surgawi Taiyi. Sementara itu, ekspresi tidak percaya terlihat di wajah Ji Fan, arahat dari sekte bahagia. Bagaimana ini mungkin? Dia juga seorang celestial tertinggi surgawi yang menyeluruh. Apakah dia benar-benar dari daerah pusat? Mustahil. Jika dia adalah keturunan langsung dari salah satu klan di area tengah, apakah dia akan kekurangan metode surgawi kelas duke atau kemampuan surgawi? Dia harus menggunakan kemampuan surgawi kelas duke dari sekte surgawi Taiyi untuk menukar kotak yang tidak berguna sebelumnya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia tidak merasa takut dan terancam. Namun, rasa gelisah muncul di hatinya ketika dia melihat ekspresi senang di wajah Lian, Grandmaster-nya. Bagaimanapun, Duan Lingtian adalah seorang jenius yang langka. Duan Lingtian bahkan belum berusia 100 tahun, tetapi dia adalah seorang alkemis surgawi terkemuka yang mampu menyempurnakan pil surga yang menyeluruh, dan dia juga seorang celestial tertinggi surgawi yang menyeluruh. Untuk alasan ini, dia memutuskan untuk mencurigai Duan Lingtian. Dia berkata dengan nada ringan, "Keterampilan alkimia dan basis kultivasi Anda memang sangat luar biasa. Namun, itu tidak membuktikan bahwa Anda berasal dari salah satu klan di area tengah. Lagi pula, jika apa yang Anda katakan itu benar, Anda seharusnya tidak kekurangan metode surgawi kelas duke dan kemampuan surgawi, kan? Namun, sebelumnya, sepertinya Anda perlu meminta leluhur tua dari sekte surgawi Taiyi untuk kemampuan surgawi kelas duke sekte untuk ditukar dengan kotak yang tidak berguna." Seringai muncul di wajahnya begitu dia selesai berbicara. Dia telah meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia telah berhasil mengungkap kebohongan Duan Lingtian. Dia memutuskan untuk mencurigai Duan Lingtian. Dia berkata dengan nada ringan, "Keterampilan alkimia dan basis kultivasi Anda memang sangat luar biasa. Namun, itu tidak membuktikan bahwa Anda berasal dari salah satu klan di area tengah. Lagi pula, jika apa yang Anda katakan itu benar, Anda seharusnya tidak kekurangan metode surgawi kelas duke dan kemampuan surgawi, kan?" Duan Lingtian hanya melirik Ji Fan sebentar sebelum dia membuang muka. Dia berkata, "Keturunan langsung dari klan Duan dari Langit Merah diharuskan untuk mendapatkan dan menguasai metode surgawi dan kemampuan surgawi dari dunia luar sebelum kembali ke klan. Ini selalu menjadi tradisi klan kami.
Sepertinya Arahat dari Sekte Bahagia tidak percaya bahwa aku berasal dari daerah pusat. Bagaimanapun, apakah Anda percaya atau tidak, itu bukan urusan saya. Kemudian, dia menoleh ke Lian dan dengan tenang berkata, Lian senior, sepertinya leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi benar. Sepertinya Arahat yang kamu pilih untuk Sekte Bahagia itu, tidak memenuhi syarat sama sekali. Ekspresi Hesan sedikit berubah setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Kata-kata ini telah menyebabkan dia dibutakan oleh Lian. Dengan mengulangi kata-katanya, apakah Duan Lingtian mencoba memprovokasi Lian? Dia berdoa dalam hati, saya harap Lian tidak akan bertindak sembarangan sebelum dia mengkonfirmasi identitas dan latar belakang Guru Duan. Jika Duan Lingtian benar-benar berasal dari klan di daerah pusat, dan dia bertemu dengan kecelakaan hari ini, itu mungkin akan menjadi bencana bagi Sekte Surgawi Taiyi juga. Bagaimanapun, Duan Lingtian berada di bawah perlindungan Sekte Surgawi Taiyi saat dia berada di perbatasan. Orang-orang dari Sekte Surgawi Taiyi, Sekte Surgawi Naga Bela Diri, dan Sekte Surgawi Seribu Laba-Laba menatap Lian dengan tegang. Apakah Duan Lingtian akan kehilangan mata juga? Sementara orang-orang dari Sekte Surgawi Taiyi cemas, orang-orang dari sekte lain hanya ingin tahu tentang nasib Duan Lingtian. Apakah dia marah? Mengapa dia memprovokasi Lian ketika identitasnya tidak terbukti? Zhou Suqiyu khawatir Duan Lingtian menempatkan dirinya dalam bahaya. Sementara itu, Duan Lingtian dan Lian saling memandang dengan tenang dan diam. Namun, sepertinya kepercayaan Duan Lingtian sedikit meyakinkan Lian tentang identitasnya. Pada akhirnya, Lian berkata dengan senyum yang tidak wajar, Tuan Duan pasti bercanda. Sejujurnya, murid agung saya ini memiliki kelebihan dan kemampuannya juga. Reaksi Lian sangat melegakan bagi orang-orang dari Sekte Surgawi Taiyi. Sepertinya Lian tidak berani menyerang Duan Lingtian, setidaknya sampai dia bisa menentukan identitas dan latar belakang Duan Lingtian. Lian memandang Duan Lingtian dan berkata sambil tersenyum, Tuan Duan, saya mendengar Anda menggunakan kemampuan surgawi tingkat duke untuk menukar sebuah kotak. Bolehkah saya melihat kotaknya? Dia telah mendengar bahwa kotak itu tidak berharga dan kosong. Bahkan Hesan telah mengkonfirmasinya. Yang aneh adalah bahkan Hesan, seorang duke surgawi 8 trigram, tidak dapat membuka kotak itu. Karena itu, Lian penasaran. Bahkan jika itu hanya kotak kosong dan tidak berharga, ada baiknya melihat kotak yang bahkan Hesan tidak bisa buka. Ya, tentu saja. Duan Lingtian mengangguk dan mengangkat tangannya untuk memberikan kotak itu kepada Lian. Meskipun kotaknya kosong, saya pikir itu bukan kotak biasa karena bahkan Duke Surgawi 8 trigram tidak dapat membukanya. Setelah kembali ke area pusat, saya berencana untuk meminta Raja Surgawi di klan saya untuk mencoba dan membuka kotak itu. Dengan basis kultivasi mereka mungkin bisa membuka kotak itu, kata Duan Lingtian. Ekspresinya tetap tidak berubah saat dia mengucapkan kebohongan berwajah botak itu. Ternyata, Tuan Duan menginginkan kotak itu bukan hanya karena penasaran. Kesadaran muncul pada Hesan dan 3 alkemis surgawi terkemuka dari Sekte Surgawi Taiyi. Orang-orang dari Sekte Surgawi Seribu Laba-Laba dan Sekte Surgawi Naga Bela Diri tidak ada sebelumnya sehingga mereka tidak tahu tentang kotak itu. Kotak apa itu? Sebuah kotak yang bahkan seorang Duke Surgawi 8 trigram tidak bisa membukanya. Setelah Si Tuming menjelaskan apa yang terjadi, mereka akhirnya memahami apa yang terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, mereka memperluas kesadaran surgawi mereka ke dalam kotak yang saat ini berada di tangan Lian. Memang, kotak itu kosong. Astaga, pada saat ini, Lian mengerahkan energi asal surgawinya dan berusaha membuka kotak itu dengan sekuat tenaga. Sayangnya, kotak itu tetap tertutup rapat. Kemudian, dia mengembalikan kotak itu kepada Duan Lingtian dan berkata sambil menghela nafas, bahkan seorang Duke Surgawi 10 arah tidak akan bisa membuka kotak ini. Faktanya, bahkan Raja Surgawi biasa pun mungkin tidak bisa membukanya. Jifan mengejek saat ini. Dia secara terbuka mengejek Duan Lingtian, hanya orang bodoh yang akan menukar kemampuan surgawi kelas Duke dengan kotak yang tidak bisa dibuka. Arhat, pikirkan kata-katamu. Ini mungkin membawa masalah bagimu, kata Duan Lingtian ringan saat dia perlahan berbalik untuk melirik Jifan.